Oke, kembali dulu dan kembalilah padaku dengan kontrak yang sudah siap. Setelah Li Mingxuan diminta meninggalkan kantor oleh asisten Ye Yuncheng, wajahnya penuh kegembiraan. Untuk memenuhi perintah militer yang dikeluarkan oleh Ye Chen hari itu, dia bahkan rela mengorbankan keuntungan dunia. Ini sudah merupakan pengkhianatan terhadap perusahaan. Hanya setelah langkah kaki Li Mingxuan benar-benar menghilang, Ye Chen berjalan keluar dari ruang tunggu. Saudara, ini dokumen yang baru saja dia tunjukkan padaku. Ye Yuncheng dengan santai menyerahkan dokumen itu kepada Ye Chen. Melihat klausul omong kosong di dalamnya, Ye Chen tersenyum tipis. Rekaman dan file semua ada di tangannya. Bahkan jika Li Mingxuan bisa melakukan jungkir balik, dia tidak akan bisa lolos dari genggamannya. Dia menepuk bahu Ye Yuncheng dan berkata, aku akan kembali ke perusahaan dulu. Jangan biarkan Li Mingxuan tahu apa yang telah kulakukan di sini. Jika ada waktu, kamu harus menandatangani kontrak ini dengan Li Mingxuan. Ye Yuncheng mengangguk mengerti, lalu Ye Chen langsung keluar dari lift. Begitu saya keluar dari gedung perusahaan, ponsel saya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon tanpa memeriksa ID penelepon. Ye Chen. Suara sedih dan mendesak Li Zhouzu terdengar dari telepon. Kakakku tiba-tiba menghilang. Bab 64 Bagaimana kalau musuh besar menginvestasikan 8 juta padamu? Mendengar suara Li Zhouzu yang hampir menangis, dia dengan cepat berkata jangan khawatir, aku akan membantumu menemukannya. Aku sudah mencari lama tapi tidak bisa menemukannya, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Nada bicara wanita itu sedikit berlinang air mata yang membuat orang merasa sangat tertekan. Dia tidak punya pilihan selain menghiburnya sambil menyetil. Kamu sudah sangat tua, kamu pasti tidak akan tersesat dimanapun. Mungkin dia hanya pergi bermain. Selain itu, saudaramu tidak pernah menyinggung siapapun sebelumnya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan kehilangannya. Li Zhouzu menahan air matanya dan mengangguk. Ye Chen, aku tidak punya teman lain, aku hanya bisa memintamu, bisakah kamu membantuku mencari kemana anak nakal itu pergi? Penyakit orang tuanya belum sembuh sampai sekarang dan studio itu masih dalam masa pertumbuhan. Jika sesuatu terjadi pada adik laki-lakinya, itu akan menjadi akhir dari hidupnya dan seluruh keluarganya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menemukannya. Ujung lainnya. Orang yang dicari Li Zhouzu dan Ye Chen muncul di pintu klub malam. Biarkan aku masuk. Penjaga keamanan di pintu memandang pemuda berpakaian biasa di depannya dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, Tuan, ini bukan tempat bagi Anda untuk menghabiskan uang, silakan pergi. Saya di sini untuk mencari seseorang, saya mencari Tuan Yu. Biarkan saya masuk sekarang, jangan kira saya tidak tahu dia ada. Keributan di dalam sangat keras hingga orang-orang di luar pun merasa tidak nyaman. Li Xuan Yu belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, tetapi dia tidak menyangka akan dihentikan di depan pintu. Bos Yu secara khusus mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ingin bertemu denganmu. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Nada bicara pengawal itu bahkan menjadi tidak sabar. Jika tidak ada begitu banyak orang di depan pintu, dia bahkan akan berpikir untuk menendang pria itu keluar. Orang-orang di atas secara khusus menjelaskan bahwa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dia juga disuruh menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengeluarkannya. Jika dia membiarkan pria itu masuk, dia mungkin harus sangat menderita untuk pria ini. Ada lampu terang dan orang-orang di pintu masuk dan semua jenis orang dan kendaraan yang lewat di jalan. Li Xuan Yu hanya merasa dingin di sekujur tubuh. Jelas sekali Tuan Yu berjanji beberapa hari yang lalu bahwa dia akan berinvestasi dalam patennya dan mentransfer uang langsung kepadanya dalam 2 hari ke depan. Itu 3 juta. Dengan 3 juta itu, penyakit orang tuanya bisa disembuhkan. Dia bisa membayar kembali 1 juta yuan yang menjadi hutang saudara perempuannya, dan bahkan meninggalkan banyak uang untuk saudara perempuannya sebagai mas kawin di masa depan. Sekarang tidak ada yang tersisa. Investor itu melarikan diri dan bahkan orang-orang tidak ingin melihatnya. Dia punya uang untuk menjalani hidupnya di tempat yang berantakan seperti itu dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihatnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tak lama kemudian hujan mulai turun dengan deras dan pengawal di pintu sudah melarikan diri untuk berteduh dari hujan. Dia mengambil kesempatan ini dan menyelinap langsung ke dalam. Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya dengan pakaian minim lewat di dekatnya, tetapi dia berjalan melewatinya begitu saja tanpa berkedip sekalipun. Segera dia melihat sosok yang familiar di dalam sebuah kotak. Tuan Yu. Dia bergegas masuk tiba-tiba dan menarik Yu Tian keluar dari tengah kerumunan. Kapan uang investasi yang kamu ceritakan terakhir kali akan ditransfer ke saya? Pria parubaya yang tertangkap segera menjadi lebih marah dan meraih kerah Li Xuan Yu. Li Xuan Yu sudah lama kurus, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebanyak Yu Tianda yang sudah berolahraga sepanjang waktu? Lepaskan aku, kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Ketika menyangkut menelepon polisi, Yu Tian tidak peduli lagi. Oke, telepon polisi. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kamu atau koneksiku. Kamu hanyalah seorang siswa miskin, bukankah 200 ribu sudah cukup untuk membeli paten jelekmu? Dan kamu masih berpikir untuk meminta 3 juta? 200 ribu. Li Xuan Yu sangat marah hingga matanya hampir memerah. Jumlah yang sangat besar yaitu 200 ribu. Dia dan mentornya menghabiskan lebih dari 200 ribu yuan saat meneliti paten ini. Sekarang untuk 200 ribu dolar setengah dari data patennya dicuri. Ketika dia masih berpikir untuk terus berdebat, Tuan Yu langsung memanggil orang. Apa yang dilakukan pengawal? Mereka bahkan tidak bisa mengawasi seseorang. Bagaimana mereka makan?
Satpam di luar datang setelah mendengar keributan dan ketika dia melihat Li Xuanyu, dia sangat marah hingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Bagaimana kamu bisa masuk? Bukankah sudah kubilang jangan masuk? Saat dia mengatakan itu, dia mulai mendorong Li Xuanyu, pergi dari sini sekarang juga. Pria muda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk tetap di tempatnya, tetapi dia merasa sedikit lebih malu karena sebagian besar pakaian dan sepatunya dilucuti oleh penjaga keamanan. Tuan Yu Yu harus memberi saya penjelasan. Dia menatap pria yang memeluknya di sofa dan bahkan mulai memohon orang tuaku masih menunggu uang ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Kau berjanji padaku bahwa aku akan membayar sisanya setelah aku memberimu data. Bawa dia keluar dari sini sekarang juga. Aku kesal hanya dengan melihatnya. Kata-kata pria parubaya itu secara langsung menyebabkan beberapa penjaga keamanan di pintu masuk bersamaan. Tidak peduli seberapa besar Li Xuanyu ingin melawan, dia tidak dapat menahan kekuatan orang-orang besar ini. Saat dia diseret keluar ruangan dengan panik, dia mendengarkan suara nyanyian dan tarian di dalam, dan secercah cahaya terakhir di matanya berangsur-angsur menghilang. Akhirnya kata-kata ringan Tuan Yu jatuh ke telinganya. Jadi bagaimana jika kamu punya bakat? Kamu masih anak kecil yang tidak mengerti bahaya masyarakat. Penyanyi di sebelahnya menjawab ya di depan uang, bakatnya di luar kendalimu. Li Xuanyu tersenyum getir. Jadi begitu? Ketika Ye Chen menemukan Li Xuanyu, bocah itu hampir mabuk. Dia bahkan berbaring di depan pintu pemilik restoran, tidur di lantai seperti tempat tidur. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri, bakat itu omong kosong. Ye Chen. Apa-apaan, kita belum bertemu selama beberapa hari dan orang ini telah kehilangan semua tulang punggung di antara yang disebut mahasiswa Tsinghua dan Universitas Peking. Dia tiba-tiba mengangkat pria itu dan hanya ketika kaki Li Xuanyu meninggalkan udara, dia sadar dari mabuknya. Melihat wajah Ye Chen yang buram, dia berkata dengan riang, itu kamu. Dia masih memiliki hati nurani dan tidak melupakannya bahkan ketika dia mabuk. Ye Chen hanya tersenyum puas dan detik berikutnya dia mendengar Li Xuanyu terkekeh. Bahwa idiot yang dengan santai meminjam 1 juta dari orang lain. Ye Chen. Jika pemabuk ini bukan adik laki-laki Li Zhouzu, dia benar-benar ingin meninjunya 2 kali. Untungnya Ye Chen adalah seorang pemabuk yang banyak bicara dan akhirnya dia tahu apa yang terjadi pada Li Xuanyu. Saya ditipu paten saya jadi saya tidak perlu terlalu putus asa. Bukan kamu yang ditipu, tapi kamu yang punya uang. Dia berbicara dengan suara yang sangat keras tetapi uang itu adalah uang tabungan hidup orang tua saya ini adalah hasil kerja keras saya selama ini. Katakan padanya sekarang bahwa dia tidak punya apa-apa. Ye Chen berkata dengan tenang beri aku datanya aku akan menjadi investor Anda 8 juta apakah itu cukup? Bab 65 investor yang tidak pantas disebutkan namanya. Kupikir setelah mendengar ini Li Xuanyu akan jauh lebih sadar. Tanpa diduga, dia berkata sambil tersenyum 8 juta COU yang terkenal mengatakan bahwa paten saya hanya bernilai 200 ribu. Haha 200 ribu. Semua kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir hanya bernilai 200 ribu dolar sialan. Aku bilang dia bernilai 8 juta, apa kau percaya? Ye Chen menunjukkan kesabarannya yang terbaik terhadap seorang pemabuk. Tepat ketika saya akan memberikan anak ini beberapa nasihat spiritual, dia jatuh ke tanah bahkan sebelum saya membuka mulut. Ye Chen, sial. Untungnya dia cukup kuat jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pria mabuk. Dia mengangkatnya dengan satu tangan dan melemparkannya langsung ke kursi belakang mobil dia menjabat tangannya dengan jijik dan berjalan masuk perlahan. Li Xuanyu, aku beritahu ya, kalau kamu berani muntah di mobilku, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu keluar, terdengar ledakan Yue. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi sangat gelap hingga darah tampak menetes. Setelah bangun keesokan harinya, Li Xuanyu hampir sakit kepala dia membuka matanya dan melihat sekeliling pada lingkungan yang tidak dikenalnya. Dia tiba-tiba menjadi jauh lebih sadar dan mulai menyentuh pakaiannya termasuk mengangkat bajunya untuk memeriksa apakah dia memiliki luka yang mencurigakan. Dia tidak akan mabuk dan dibawa untuk dipotong ginjalnya kan? Melihat bahwa dia selamat dan sehat, dia menghela napas lega. Bagaimana bisa dia ingat seseorang memberitahunya kemarin bahwa mereka bersedia menginvestasikan 8 juta dalam patennya? Hehe, 8 juta. Dia tidak pernah bermimpi tentang uang sebanyak ini. Apakah kamu sudah bangun? Mendengar suara yang familiar namun asing ini, Li Xuanyu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara ini sepertinya suara dalam mimpinya. Setelah melihat orang yang datang, dia melebarkan matanya dan menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Kamu adalah orang yang meminjam uang dari saudara perempuanku. Ye Chen. Apakah dia tidak layak dengan namanya sendiri? Melihat wajah anak laki-laki itu, dia teringat adegan membawa mobilnya untuk dicuci larut malam tadi. Di mana aku? Untuk apa kau membawaku ke sini? Ye Chen menatap pria yang setengah mabuk dan setengah sadar itu tanpa daya dan berkata, kau mabuk kemarin dan berbaring di depan restoran seseorang. Kakakmu mengira kau hilang, jadi aku pergi menjemputmu. Disinilah saya tinggal sebelum saya akan meminjamkannya kepada Anda. Li Xuanyu akhirnya bereaksi dan menyadari bahwa dia pasti menyebabkan banyak masalah pada orang lain kemarin. Dia meminta maaf dan berkata, Saudara Ye, maaf telah mengganggumu kemarin. Bagaimana pendapatmu tentang 8 juta kemarin? Li Xuanyu. Apa yang terjadi kemarin benar-benar bukan mimpi.
Ye Chen tertawa dan berkata tulang punggung siswa berbakat dari Universitas Peking dan Universitas Tsinghua beberapa hari yang lalu hilang hanya dalam 2 atau 3 hari. Seseorang yang tidak punya otak mengatakan kepada Anda bahwa paten Anda hanya bernilai 200.000. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya bernilai 200.000? Li Xuanyu menundukkan kepalanya karena malu dan sedetik kemudian dia mendengarkan Ye Chen berbicara lagi. Cuci muka nanti dan bawa aku ke laboratoriummu sebelumnya. Aku ingin melihat sisa datamu. Secercah cahaya melintas di mata Li Xuanyu dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Lebih dari setengah jam kemudian, Li Xuanyu membawa Ye Chen ke laboratorium sekolah mereka. Laboratorium ini secara khusus disetujui untuknya oleh tutornya untuk memfasilitasi penelitiannya di laboratorium. Melihat laboratorium yang bersih dan cerah, Ye Chen tahu status Li Xuanyu di sekolah dia pasti seorang siswa jenius. Sayangnya, dia terlalu cemas dan membutuhkan uang untuk mengukur hasil eksperimennya. Jika dia tidak ditipu oleh Tuan Yu itu atau jika dia lebih berhati-hati, proyek ini akan bernilai lebih dari 8 juta. Saudara Ye. Li Xuanyu menunjuk mesin yang berjalan di tengah dan memanggil Ye Chen secara alami. Biarkan saya mengajak Anda untuk melihat datanya. Sebenarnya, paten saya ditujukan untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru. Ini dapat menghemat lebih dari setengah energi dari basis aslinya. Li Xuanyu menyalakan proyektor yang menunjukkan perbandingan antara paten energi barunya dan sumber energi baru lainnya. Hanya beberapa baris data yang membuat mata Ye Chen secara bertahap membesar. Teknologi Li Xuanyu ini adalah kekuatan inti dan teknologi inti dari energi baru. Bukankah dikatakan bahwa teknologi energi baru era Ningdi sudah menjadi yang terbaik di dunia ini? Membandingkan penelitian dan pengembangan yang dipatenkan Li Xuanyu dengan data yang dipublikasikan oleh Ningdi Times benar-benar seperti menggosok dewa di tanah. Ketahanan aus dan konsumsi energi kurang dari setengah era Ningdi Li Xuanyu hanyalah pembunuh dewa di era baru. Li Xuanyu menikmati ekspresi terkejut Ye Chen, tetapi ketika dia memikirkan Presiden Yu, wajahnya menjadi sedikit tertekan. Saudara Ye, orang itu memang mendapatkan sebagian besar data saya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mencapai tujuan akhir dari efisiensi tinggi dalam hasil penelitian dan pengembangan dengan data itu, dia mampu membuat produk energi baru yang terkemuka, entah itu baterai atau sesuatu yang lain. Beginilah cara kerja proyek penelitian ilmiah. Begitu seseorang mencuri data, mengajukan kembali paten, dan memasarkannya, maka semua usahanya selama 2 tahun terakhir dapat dikatakan benar-benar sia-sia. Ye Chen menepuk pundaknya dengan pengertian. Saya bisa memahami ini, tetapi data yang kita miliki lebih akurat daripada datanya. Jika kita memasukkannya ke produksi pada saat yang sama, kita pasti akan mengirimnya ke tingkat neraka ke-18. Li Xuanyu mengangguk dan merilis baris data berikutnya. Sistem baterai daya sama pentingnya bagi kendaraan listrik seperti bensin bagi kendaraan tradisional. Ye Chen secara alami tahu bahwa Li Xuanyu percaya padanya dan tahu bahwa dia seorang amatir sehingga dia menunjukkannya kepadanya secara langsung. Namun, jika dia terus mempercayai orang lain secara membabi buta, cepat atau lambat dia akan menderita lebih banyak lagi. Kapan kita bisa memproduksi teknologi energi baru ini paling cepat? Li Xuanyu berpikir sejenak dan menjawab selama dana tiba, kita dapat mencari beberapa karyawan dan mesin produksi dan pada dasarnya kita dapat segera memulai. Yang tidak dia katakan adalah bahwa karyawan perusahaan bukanlah masalah besar dan untuk mesin produksi, dia sudah menemukan pabrik mesin sejak lama ketika dia berpikir bahwa Tuan Yu bersedia bekerja sama dengannya tetapi dia belum menegosiasikan harganya. Yang paling penting adalah ini masih masalah pendanaan. 8 juta jauh di luar ekspektasinya. Apakah Ye Chen benar-benar bersedia menginvestasikan 8 juta padanya? 8 juta bukanlah jumlah uang yang kecil, bukankah dia takut 8 jutanya akan terbuang sia-sia? Semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak Li Xuanyu tetapi di detik berikutnya. Berapa nomor kartunya? Tanya Ye Chen. Li Xuanyu dengan bodohnya mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan memberikannya kepadanya. Ini adalah kartu yang dibawanya ketika pergi meminta uang kepada Tuan Yu kemarin. Dia ingin Tuan Yu mentransfer uang ke dalam kartu itu. Suara Ye Chen terdengar di telinganya lagi. Dia mendengarkan apa yang disebut kakak Ye-nya berbicara perlahan dan acuh tak acuh. Lihat, 8 juta telah tiba. Li Xuanyu. Bukankah dia sedang bermimpi? Tetapi jika aku benar-benar bermimpi, bagaimana bisa mimpi ini terasa begitu nyata? Ketika aku membuka ponselku, aku melihat bahwa 8 juta memang telah ditransfer ke kartu bankku, tidak kurang 1 sen pun. 8 juta penuh telah tiba. Bab 66 Guru Ilmuwan Era Baru. Li Xuanyu hampir pingsan karena bahagia dan butuh beberapa menit baginya untuk akhirnya pulih. 8 juta. Ye Chen memecahkan semua masalahnya sekaligus. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika dia mengucapkan kata-kata terima kasih di sini, itu akan tampak terlalu ringan dan dangkal. Jadi Ye Chen melihat anak konyol ini lagi dengan wajah merah seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia tertawa dan berkata, "Oke, tidak perlu berterima kasih. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, gandakan 8 juta yang aku investasikan padamu dan kembalikan." Li Xuanyu mengangguk dengan penuh semangat dan semakin mengingat kata-kata Ye Chen.
Saudara Ye, aku tidak memperlakukanmu dengan baik saat terakhir kali kita bertemu. Aku minta maaf padamu. Saya terlalu berpikiran sempit, saya tidak menyadari bahwa saudara Ye adalah orang yang sangat baik. Ye Chen. Bagaimana dia harus memberitahu anak konyol ini bahwa hubungannya dengan saudara perempuannya tidak seperti yang dia bayangkan? Jika aku membiarkan bocah konyol ini salah paham padaku dan jika dia melihatku dan Xiao Sui bersama di masa depan, dia akan berpikir bahwa aku selingkuh dari saudara perempuannya kan? Memikirkan hal ini, dia mulai menganggap masalah gelar ini lebih serius. Tepat ketika aku hendak mengangkat isu sapaan dengannya lagi, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar dari luar. Xuan Yu. Pria tua itu berjalan masuk dengan goyah dan melihat wajah bahagia Li Xuan Yu. Li Xuan Yu juga dengan hormat menyambut orang itu masuk dan dengan bangga memperkenalkannya kepada Ye Chen. Saudara Ye ini adalah guru saya, dia adalah Profesor Jiang yang terkenal dari Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Dia juga orang yang selalu mendukung saya dalam mengembangkan teknologi energi baru ini. Dapat dikatakan bahwa tanpa Guru Jiang, dia tidak akan mencapai hasil yang sekarang. Karena dia adalah seorang tetua, Ye Chen secara alami sangat hormat. Tepat setelah dia selesai menyapa, sistem itu muncul diam-diam lagi. Tuan rumah, orang tua di depanmu adalah mentor ilmuwan pembuat zaman itu. Ye Chen. Apakah sistem melaporkannya? Ini sangat langka, bukan? Guru Jiang adalah mentor dari ilmuwan lintas zaman. Bukankah ini berarti bahwa Li Xuan Yu adalah ilmuwan lintas zaman itu? Ketika dia bertanya kepada sistem lagi, sistem itu tiba-tiba menghilang. Itu saja. Dia melihat kedua orang di depannya dan kebetulan mendengar Li Xuan Yu memperkenalkan dirinya kepada Tuan Jiang. Guru Jiang, ini investor saya. Dia menginvestasikan 8 juta penuh pada paten kami. Uangnya telah disetorkan ke rekeningnya. Silakan lihat. Bahkan setelah mendengar tentang 8 juta itu, Tuan Jiang tampaknya tidak terlalu terkejut. Ekspresinya tetap tenang. Dia hanya menatap Li Xuan Yu dengan ramah dan berbicara perlahan. Xuan Yu guru sudah memberitahu Anda bahwa paten Anda bernilai sangat banyak uang. Muridnya ini cerdas dan berbakat. Selama Anda tidak tersesat, Anda pasti akan membuat prestasi Anda sendiri di industri ini. Dia perlahan berbalik dan membungkuk kepada Tuan Ye, terima kasih banyak atas minat Anda pada paten siswa saya. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Ye Chen tidak tega melihat Tuan Jiang membungkuk, jadi ketika lelaki tua itu membungkuk, dia membantunya berdiri. Profesor Jiang, Anda terlalu baik. Saya percaya pada kemampuan Li Xuan Yu dan saya juga percaya pada bakat yang dibina oleh negara kita. Dia hanya memiliki beberapa koin dan dalam suasana akademik yang tinggi seperti itu, dia benar-benar memahami dari mana kepercayaan diri asli Li Xuan Yu berasal. Yaitu, itu berasal dari pendidikan yang telah ia terima dan lingkungan tempat ia selalu berada. Jiang tua mengangguk dan menatap Ye Chen dengan sedikit penghargaan. Ya, ini semua adalah talenta yang dibina oleh negara. Anak-anak muda seperti Ye Chen juga merupakan pilar negara. Xuan Yu, ajak Tuan Ye untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang kita diskusikan sebelumnya dan pengembangan teknologi energi baru, kata orang tua itu dengan ramah. Saya ada kelas terbuka nanti, jadi tidak nyaman bagi saya untuk menemani Tuan Ye untuk melanjutkan. Ye Chen mengangguk mengerti dan memanfaatkan waktu luangnya untuk melihat biografi Tuan Jiang. Anda tidak tahu sampai Anda melihatnya dan itu benar-benar mengejutkan ketika Anda melihatnya. Siapa yang mengira bahwa seorang pria tua berambut putih adalah pemenang berbagai Ini hampir dapat menandingi keberadaan 5 divisi saat itu. Hanya talenta yang dibina oleh guru seperti itu yang dapat menjadi ilmuwan pembuat zaman sejati. Saudara Ye. Li Xuan Yu mendekat lagi dan berbicara dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Aku tidak memperkenalkanmu secara detail barusan bukan karena aku takut akan sesuatu, aku hanya khawatir Tuan Jiang akan khawatir. Dia tidak ingin masalah bisnis melibatkan keluarganya. Ye Chen mengerti segalanya, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Jika Li Xuan Yu tidak memberitahunya secara khusus, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Selain itu, dia bukan keluarganya. Dia dan Li Xuan Yu baru saja menekankan poin ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya seorang kutu buku. Aku tahu kamu dan kakakku belum menikah, jadi kita tidak bisa dianggap keluarga, tetapi aku sudah menganggapmu sebagai kakakku Ye dari lubuk hatiku. Selain itu, kakakku sangat menyukaimu, jadi kita pasti akan menjadi keluarga di masa depan. Ye Chen. Si culun ini. Ketika dia hendak menyampaikan kata-katanya dengan lebih jelas, sebuah panggilan telepon menginterupsi semua pikirannya. Saya ingin langsung menutup telepon, tetapi saya menemukan bahwa orang yang menelepon adalah Tuan Lin. Dia tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Suara mantap Tuan Lin terdengar dari ujung telepon dengan sedikit nada bertanya. Ye Chen, mengapa kamu tidak berada di perusahaan hari ini? Ming Xuan memberitahu saya bahwa kamu tidak ingin bekerja lagi. Apakah itu benar atau salah? Hal pertama yang dia lakukan adalah interogasi meskipun nadanya tenang namun penuh keagungan. Ye Chen telah mengalami begitu banyak hal, bagaimana mungkin dia takut dengan beberapa kata inspeksi dari Presiden Lin? Dia berkata dengan tenang, Bos Lin, saya sedang membahas kerjasama dengan perusahaan Xing Chenruye. Oh, Tuan Lin tertawa dan tekanan padanya sedikit berkurang. Selama kamu sibuk dengan pekerjaan, tidak masalah. Bagaimana progresmu sekarang? Apakah kamu sudah bertemu dengan CEO Xing Chenruye?
Dilihat dari apa yang dia katakan, Li Mingxuan mungkin belum menyebutkan kerjasama yang dia diskusikan dengan Ye Yuncheng kepada General Manager Lin. Ye Chen kemudian ikut bermain dan berbicara dengan senyuman bahkan dengan risiko membuat Tuan Lin merasa bahwa dia melebih-lebihkan. Bos Lin, jangan khawatir, kerjasama ini sudah pasti. Bukankah itu sudah pasti? Tidak peduli apakah dia menandatangani kontrak atau Li Mingxuan menandatangani kontrak, itu adalah kerjasama antara perusahaan dan Xing Chenruye. Bab 67 pergi ke Ye Yuncheng yang melakukannya dengan baik. Presiden Lin mengangguk dengan puas tertawa dan berkata, Ye Chen, saya tahu bahwa Anda tidak akan pernah mengecewakan orang. Ini semua berkat Anda, Tuan Lin, atas pelatihan baik Anda. Hahaha, setelah Anda menyelesaikan kontrak ini, Anda akan menjadi direktur departemen. Dia mulai membuat janji-janji besar dan berkata dengan riang, sebenarnya, saya sudah lama menemukan bahwa Anda lebih cocok untuk profesi ini daripada Mingxuan. Anda tenang dan stabil, tetapi Mingxuan masih terlalu terburu-buru. Ye Chen bergumam dalam hatinya bahwa Li Mingxuan bukan hanya terlalu terburu-buru, tetapi untuk menjadi direktur departemen ini, dia bersedia mendorong perusahaan ke dalam lubang api. Namun, dia tidak mengatakan ini sekarang. Ini hanya bisa menunggu sampai Li Mingxuan menandatangani kontrak sepenuhnya yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sebelum kontrak ditandatangani, tidak ada yang pasti. Pada saat itu Li Mingxuan bisa mengatakan bahwa dia hanya berbicara omong kosong. Ye Chen, bekerjalah dengan giat, aku akan mengingat kontribusimu pada perusahaan. Ye Chen setuju sambil tersenyum dan menunggu sampai Tuan Lin menutup telepon sebelum dia mengeluh dengan lembut. Untungnya dia memiliki sistem, jika tidak dia masih akan menjadi petugas yang berpenghasilan 5.000 yuan sebulan dan ditindas oleh Wang Gang. Jika situasinya memburuk, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaan 5.000 yuan ini. Li Xuanyu melihat ke atas dan melihat wajah Ye Chen yang penuh emosi merasa sedikit bingung. Saudara Ye dapat dengan mudah menginvestasikan 8 juta, jadi mengapa dia ingin menjadi direktur departemen? Tetapi dia tidak berani mengajukan terlalu banyak pertanyaan seperti ini. Bagaimanapun juga, itu milik saudara Ye. Dia secara tidak sengaja mendengar begitu banyak tentangnya dan itu sudah sedikit melanggar hak orang lain. Ye Chen tidak begitu memahami aktivitas psikologis Li Xuanyu. Tepat setelah dia menutup telepon dengan Tuan Lin, panggilan lain masuk. Melihat ide penelepon, Ye Chen memberi isyarat kepada Li Xuanyu dengan tatapan meminta maaf dan berjalan keluar dari laboratorium. Anak. Sebuah suara ibu datang dari ujung telepon dan Ye Chen berkata sambil tersenyum, ibu mengapa kamu meneleponku tiba-tiba? Apakah dia mendesaknya untuk membawa Xiao Sui pulang lagi? Seperti yang diharapkan ibu dan anak terhubung oleh hati begitu ibu Ye mendengar nada suara di telepon, dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Jangan khawatir meskipun aku ingin sekali punya cucu, aku tidak akan meneleponmu setiap hari untuk mendesakmu. Ye Chen menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, bagus-bagus kalau begitu, kalau tidak aku akan takut padamu. Setelah berpikir beberapa saat, dia tidak menunggu ibunya berbicara dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja di rumah. Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Jika kamu butuh uang untuk membayar biaya pengobatan, tolong beritahu aku. Oh, apa maksudmu dengan kekurangan uang? Dokter mengatakan bahwa penyakitku hampir sembuh. Hanya ada kita berdua, ayahmu dan aku di rumah. Bagaimana bisa kita kekurangan uang? Kita pasti punya cukup uang. Ibu Ye terus berteriak dan begitu dia membuka mulutnya, dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap putranya. Nak, jangan khawatir tentang apakah kita kekurangan uang atau tidak. Kamu pasti akan menghabiskan lebih banyak uang jika kamu di luar sana sendirian. Ayah Ye juga berkata, ibu dan aku dalam keadaan sehat sekarang dan pengeluaran harian kita tidak tinggi. Kami telah menyimpan uang yang kamu berikan terakhir kali. Ya, ayahmu benar nak, kami akan menyimpan semua uang yang kamu berikan kepada kami untuk kamu menikah dengan seorang istri. Ibu Ye merasa kasihan pada putranya. Dia dan ayah anak itu tahu betapa sulitnya hidup di luar sana, namun anak ini memberi mereka begitu banyak uang. Putra itu pasti memberikan semua miliknya kepada mereka tanpa peduli apakah dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Memikirkan hal ini, Ibu Ye merendahkan suaranya lagi dan berkata, nak, aku ingin memberitahumu sesuatu. Kamu harus mendengarkan dengan saksama. Begitu misterius. Mungkinkah itu tiket lotre dari keluarga mereka? Tapi lotre itu tidak menarik minatnya. Dia tersenyum dan berkata kepada Ibu Ye, Ibu, ada apa? Ibu Ye melanjutkan, biar ku beritahu, kakakmu Ye Yuncheng sudah kaya sekarang. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, ibunya membeli rumah di kabupaten kecil kita dengan pembayaran penuh. Dia memakai emas dan perak setiap hari, yang membuat kami sangat iri. Aku bertanya padanya apakah keluarganya memenangkan lotre. Nada bicara Ibu Ye berlarut-larut dan sangat panjang sehingga membangkitkan rasa penasaran orang. Coba tebak. Putra mereka Ye Yuncheng menghasilkan banyak uang. Dulu aku meremehkan orang itu. Lagi pula dia pernah dipenjara. Aku tidak menyangka itu. Anak itu sangat menjanjikan. Sekarang aku tidak tahu bagaimana dia menjadi kaya. Kudengar dia menjadi bos sebuah perusahaan. Dia harus segera membiarkan putranya pergi ke Ye Yuncheng untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, kedua bersaudara ini adalah sahabat terbaik ketika mereka masih muda. Nak, ayah beritahu kamu, berhentilah dari pekerjaan jelekmu sekarang juga. Jika ada masalah di tempat kerja, kamu harus pergi ke Ye Yuncheng untuk meminta bantuan. Ye Chen. Kupikir ada sesuatu yang misterius yang terjadi. Ternyata dia diminta untuk bergabung dengan Ye Yuncheng. Jika ibunya tahu bahwa orang di belakang Ye Yuncheng adalah dia, bukankah dia akan sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara? Selain itu, bukannya dia tidak memberi uang kepada orang tuanya. Kedua orang tua itu benar-benar menyimpan semua uang yang dia berikan kepada mereka.
Nak, izinkan aku memberitahumu bahwa ayahmu dan aku akan segera mencarimu. Ibu Ye sangat gembira sehingga dia berkata dengan cemas, nanti aku akan naik taksi ke stasiun. Entah bagaimana, semua bibi dan pamanmu mengetahui berita ini. Semua orang bergegas menuju stasiun sekarang. Ye Chen, ibu anakmu dan pekerjaanku sendiri juga. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara yang lebih mendesak di ujung sana. Nak, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku sedang naik taksi dengan ayahmu sekarang, aku tutup telepon sekarang. Tunggu kami datang. Ye Chen. Dia sangat terkejut sampai ibunya membukakan pintu untuknya dan dia terdiam di rumah. Setelah panggilan ditutup, dia langsung menghubungi nomor ponsel Ye Yuncheng. Hei bro. Dalam 2 detik, ujung telepon yang lain mengangkat panggilan. Ye Chen terdiam selama beberapa menit. Mendengarkan suara bingung Ye Yuncheng, dia perlahan bertanya, Yuncheng, orang tua saya ada di kota selatan. Ye Yuncheng tidak mengaitkan masalah ini dengan dirinya sendiri, tetapi secara aktif dan wajar berkata, jika paman dan bibi ada di sini, maka saya harus mentraktir mereka makan, kan? Mereka semua datang untuk menemuimu. Ye Yuncheng. Ye Chen melihat bahwa dia sama sekali tidak sadar dan berkata perlahan, aku tidak tahu siapa yang menyebarkan berita bahwa kamu kaya sekarang, jadi orang tuaku berkata bahwa mereka akan membawaku bersama mereka untuk bergabung denganmu. Ye Yuncheng, apa? Dia tampak bingung seolah sama sekali tidak mengerti apa yang Ye Chen katakan. Kakak, kamu benar paman dan bibi memintamu untuk mendatangiku. Bab 68 mantanmu menjebakmu dan kamu menjalankan tugas dan mengirim kondom. Ye Chen bersenandung dan reaksi Ye Yuncheng menjadi lebih keras. Apakah kamu bercanda? Siapa yang menyebarkan berita ini? Belum lagi apakah kakaknya akan peduli bahkan jika dia tidak tahan dan sangat kesal hingga hampir menggebrak meja. Kakak, bagaimana kalau aku menjelaskannya kepada mereka dulu? Ibuku memang sesuatu, aku biasanya menyuruhnya untuk lebih rendah hati, tetapi dia selalu menjadi sorotan. Dia juga mentransfer sejumlah uang kepada ibunya beberapa hari yang lalu dengan maksud agar dia menyimpannya, tetapi dia tidak menyangka ibunya akan memberitahu semua orang. Saudaraku, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Nada bicara Ye Yunchen penuh dengan rasa bersalah, tetapi Ye Chen tidak peduli. Dia tertawa dan berkata perlahan, apa masalahnya? Aku akan menjemput orang tuaku nanti dan makan malam bersama di malam hari. Ngomong-ngomong, seharusnya ada cukup banyak kerabat yang ikut juga. Dia menambahkan sedikit kalimat yang membuat Ye Yuncheng semakin bingung. Setelah menutup telepon, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Li Xuanyu. Dia menghitung waktu dan langsung menuju stasiun. Namun, dia pulang lebih awal dan mengganti Maybach dengan Volkswagen. Saat menyetir, dia menelepon Tang Ruxue. Istriku, orang tuaku akan segera tiba. Kamu tidak perlu memasak malam ini, aku akan mengajakmu makan di luar. Tang Ruxue masih bekerja di ujung telepon sana. Ketika dia mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Dia berkata dengan gugup, suamiku, aku bahkan belum bertemu orang tuamu. Apakah orang tuamu akan tidak menyukaiku? Dan, apakah Ye Chen memberitahu paman dan bibinya tentang Qing Yun dan Ziwei? Jangan khawatir, istriku sangat cantik, berbudi luhur, baik hati, dan menawan. Orang tua mana yang... Selain itu, mereka berdua tergila-gila ingin punya cucu. Ye Chen berkata dengan gembira, sekarang mereka sudah memiliki cucu yang siap untuk mereka gendong, bukankah mereka akan lebih bahagia? Setelah mendengar ini, Tang Ruxue merasa jauh lebih lega. Kemudian berkendara dengan hati-hati dan berhati-hatilah di jalan. Aku akan bersiap-siap dulu dan pergi bersama Sister Chen untuk membeli beberapa hadiah untuk paman dan bibi. Setelah mendengar tentang hadiah itu, Ye Chen berkata istri, kita semua adalah keluarga, mengapa kita membutuhkan hadiah? Ini adalah hadiah terbaik untuk mereka. Kamu tidak perlu menyiapkan apapun, kita bisa pergi makan bersama nanti. Tang Ruxue mengangguk dan setuju. Aku diam-diam mengikuti Bu Chen untuk membeli beberapa hadiah. Ini pertama kalinya aku bertemu paman dan bibiku, bagaimana bisa aku begitu kasar? Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja pulang kerja, dia melihat kedua orang tua itu duduk di sofa dengan gembira menggoda Qing Yun dan Ziwei. Unchle hello, onti. Dia sangat gugup sehingga lidahnya hampir keluh. Siapa sangka ketika Ibu Ye melihatnya, dia bahkan lebih bersemangat darinya. Dia menepuk lengan Ye Chen dengan keras. Putraku, inikah gadis yang kamu bicarakan? Dia sangat cantik, dia seperti tumbuh di hatiku. Selain itu, keluarga itu sangat kaya dan tinggal di rumah sebesar itu pasti membutuhkan banyak uang. Pastor Ye menghela nafas dan menyela Ibu Ye. Apa yang kamu bicarakan tentang uang? Ini pertama kalinya kita bertemu, jangan membuatnya takut. Bukankah cucu-cucumu sudah cukup untuk kamu gendong? Ya ampun, aku bertanya-tanya mengapa kedua anak ini begitu lucu, ternyata gennya memang bagus. Ibu Ye yang baik menarik Tang Ruxue dan berkata dengan gembira, namamu Xiao Sui kan? Kenapa kamu masih memanggilku bibi? Kamu harus mengganti namamu menjadi ibu. Kegugupan di hati Tang Ruxue tiba-tiba menghilang. Ibu. Tang Ruxue memanggil dengan manis dan suara ini sangat manis di hati Ibu Ye. Putriku sayang, mulai sekarang aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Jika Ye Chen si anak bau itu berani mengganggumu, beritahu aku dan akan kupatahkan kakinya untukmu. Ye Chen. Apakah dia mengambilnya? Oh, Ibu Xiao Sui Ye berkata dengan penuh kasih, datanglah bersama kami malam ini untuk makan malam. Semua kerabat di rumah akan datang dan aku ingin memperkenalkanmu kepada mereka. Saat itu, biarkan semua bibi dan paman itu iri padanya karena memiliki menantu perempuan yang begitu cantik. Tanpa diduga, Ye Chen langsung menolak. Ibu Xiao Sui pemalu, bagaimana kalau kita tunggu sampai kita menikah untuk mengundang kerabat itu ke pernikahan?
Jika kita pergi hari ini, sepertinya keluarga kita tidak menghargai Xiao Sui. Yang paling penting adalah tidak ada satupun bibi dan pamannya yang orang baik. Dia tidak ingin istrinya menderita ketidakadilan apapun dan dia belum siap untuk mengungkapkan identitasnya. Ibu Ye segera mengerti maksud putranya, mengangguk dan menjawab memang Xiao Sui kita tidak tahan dengan keluhan apapun dan lebih baik tidak menderita amarah wanita-wanita itu. Tapi biar ku beritahu sepupumu akan datang ke sini hari ini juga jadi kamu harus menghormatiku jangan seperti kamu ketika kita masih kecil ketika kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Aku bos besar sekarang apa kau tahu itu? Tang Ruxui bingung tetapi ketika dia melihat Ye Chen mengangguk patuh, dia tidak bertanya lagi. Ye Chen mungkin tidak ingin keluarganya tahu terlalu banyak untuk saat ini kan. Malam itu, kotak restoran yang ramai itu dipenuhi dengan sekelompok orang. Orang yang duduk di kursi paling atas adalah Ye Yuncheng. Dia awalnya ingin meninggalkan kursi ini untuk Ye Chen, tetapi dia didorong dan didesak oleh bibi dan paman ini untuk duduk di sana dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tetapi ibunya masih duduk di sebelahnya seolah-olah itu adalah haknya, menikmati sanjungan dari orang-orang di sekitarnya dan pamer tentang dia dari waktu ke waktu. Ketika Ye Chen dan keluarganya masuk, mereka menarik perhatian semua orang di meja. Hei, Ye Chen juga ada di sini, sudah lama aku tidak melihatmu. Apa kabarmu belakangan ini? Kakak ipar, bukankah kamu bilang kamu datang untuk menemui putramu? Oh, Anda tidak mengerti ini. Keluarga Yuncheng kami sudah kaya, tetapi kami tidak mengizinkan sepupu Yuncheng untuk ikut bersenang-senang. Betapa tidak tahu malunya. Seorang gadis kecil yang berdiri di samping Ye Chen berkata sambil tersenyum, sepupu, kudengar kau belum punya pacar, dan mantan pacarmu berselingkuh. Xiao Yi, bagaimana kamu tahu? Seorang teman sekelas saya memberitahu saya haha dia berkata dengan sinis. Dikatakan bahwa Ye Chen tidak punya uang sehingga wanita itu menipunya. Orang yang paling dia pandang rendah sejak dia kecil adalah sepupunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditipu oleh seseorang. Dia sangat bahagia. Kudengar sepupu bahwa wanita itu check-in ke hotel dengan pria kaya generasi kedua dan kamu yang mengantarkan payung kecil itu. Apakah dia membayarmu banyak untuk menjalankan tugas? Hahaha, kau bahkan tidak bisa mengendalikan seorang wanita. Ye Chen, kau terlalu tidak berguna, bukan? Kudengar sepupuku hampir tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sekarang, saudara. Ye Xiaoyi bertanya sambil tersenyum, kamu datang ke sini kali ini, bukankah kamu mencoba meminta saudara kita Yuncheng untuk membantumu mendapatkan pekerjaan melalui pintu belakang? Bab 69 Kerabat Aneh. Gadis kecil itu cukup cantik, tetapi ketika dia berbicara, dia memiliki mata segitiga di sudut-sudutnya yang membuatnya tampak ganas. Semua orang memperhatikan saat wajah Ye Chen menjadi semakin buruk tanpa reaksi apapun. Melihat tidak ada yang membantunya, dia berbicara lagi. Ye Chen, kamu pamer ke siapa? Jika kamu ingin saudara kami, Yuncheng, mencarikanmu pekerjaan lewat pintu belakang, maka kamu harus berpegangan pada paha saudara kami, Yuncheng. Faktanya, dia datang ke sini berharap untuk mendapatkan posisi kecil di perusahaan Ye Yuncheng. Seorang Ye Chen, apakah kamu punya keberanian untuk bersaing dengannya? Bibi, putra yang kau ajar terlalu tidak berguna. Saudara Yuncheng yang diajar oleh bibi kelimaku tetaplah yang terbaik. Mendengar ini, Ye Changqing dan Zhuang Chuiru hampir mati karena marah oleh gadis sialan ini. Tetapi sebelum mereka dapat mengatakan apapun, Ye Yuncheng yang duduk di kursi atas berdiri dan meniup wajah Ye Xiaoyi. Ye Xiaoyi. Ye Xiaoyi melebarkan kacamatanya dan menatap pemuda itu dengan tidak percaya. Ye Yuncheng, kenapa dia memukul kakak laki-laki? Siapa yang menyuruhmu memarahi kakak? Menurut peringkat tersebut, Ye Chen adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Ye. Namun, keluarga Ye tidak harmonis sehingga kedua generasi tersebut tidak terlalu bersatu. Ketika dia mendengar kata-kata ini barusan, dia sangat marah dan ketakutan setengah mati. Ye Chen sama sekali tidak bereaksi, tetapi itu tidak berarti dia tidak peduli. Bagaimana jika kakak laki-lakinya ingin bertengkar dengannya karena masalah ini? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia mungkin tidak akan memberikan begitu banyak uang kepada ibunya. Bagaimana saya memarahinya? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ye Chen ditipu sejak awal. Bagaimana mungkin apa yang baru saja dia katakan itu sah? Ye Yuncheng sangat marah hingga gemetar setelah mendengar ini. Dia secara tidak sengaja melirik Zhuang Chuiru dan melihat bahwa matanya berangsur-angsur memerah. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Ye Xiaoyi pasti telah didengar oleh kedua tetua itu. Sebelum Ye Yuncheng dapat mengungkapkan identitas asli Ye Chen melirik ke arahnya. Rahasiakan. Saudara Yesi tidak bersedia mengungkapkan identitasnya sekarang. Jika aku mendengar kau mengatakan apapun tentang apa yang terjadi barusan, keluar dari sini. Ye Xiaoyi menjawab dengan suara rendah dan penampilannya yang menangis membuat Ye Yuncheng semakin kesal. Li Xiaofang ibu Ye Yuncheng berbicara. Yuncheng, mengapa kamu harus berdebat begitu banyak dengan seorang gadis kecil bagaimanapun Xiaoyi adalah saudara perempuanmu dan Ye Chen bagaimana bisa kamu memukul adikmu? Meskipun Ye Yuncheng pemberontak, dia juga berbakti. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih muda dan ibunya membesarkannya dengan susah payah. Itulah mengapa begitu dia menjadi kaya, dia memberikan semua miliknya kepada Li Xiaofang. Sekarang setelah ibunya berbicara, dia tidak berani untuk tidak menanggapi dan hanya bisa mengangguk patuh. Tahu. Bahkan ketika Ye Chen datang, dia tidak berani duduk di kursi paling atas.
Namun, dia juga tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak akan duduk di sana, jadi dia memberikan tempat duduk itu kepada Ye Chang. Pelayan mendorong pintu kamar pribadi hingga terbuka dan membawakan hidangan satu persatu. Melihat berbagai hidangan mahal, para kerabat mulai membual tentangnya lagi. Xiao Fang, aku sangat iri padamu karena membesarkan anak yang begitu baik. Aku tidak seberuntung itu, Yun Cheng masih harus mengurus anak kita di masa depan. Ya, kita semua adalah saudara. Apa katanya, yang kaya akan membantu yang miskin. Xiao Fang benar-benar mampu. Dia bisa membesarkan anak yang luar biasa. Dia tidak seperti beberapa orang. Bahkan jika dia masuk perguruan tinggi, apa gunanya? Kudengar gajinya hanya beberapa ribu yuan per bulan. Changqing, kalian berdua menghabiskan begitu banyak uang untuk membesarkan seorang putra, tetapi pada akhirnya dia tidak sebaik Yun Cheng yang tidak pernah kuliah. Bukankah kamu akan sangat marah hingga ingin mati? Bukan hanya aku akan sangat marah jika aku adalah Changqing dan istrinya, aku pasti akan mematahkan kaki anak itu. Ye Chen. Kerabat ini sangat menarik. Bukan hanya dia berbicara dengan baik, dia juga suka melakukan sesuatu secara diam-diam. Melihat Ye Yun Cheng berusaha sekuat tenaga untuk menanggungnya, Ye Chen melirik Li Xiaofang sambil tersenyum. Orang-orang ini sebenarnya tidak salah. Li Xiaofang hampir tidak bisa membaca tetapi dia masih berhasil mengajar Ye Yun Cheng meskipun dia telah dikirim ke kamp kerja paksa. Ye Chen sekarang tahu bahwa ada alasan lain mengapa Ye Yun Cheng dikirim ke kamp kerja paksa dan dia pada dasarnya adalah orang baik. Dia bisa berbakti dan juga memiliki kemampuan dan bakat. Hanya, di antara kerabat yang ditinggalkannya, hanya sedikit yang berguna. Jika ada, dia tidak keberatan menarik satu atau dua, tetapi sisanya sama seperti Ye Xiaoyi barusan. Tidak masalah jika dia tidak layak digunakan kembali, tetapi dia juga terlalu banyak bicara. Ayo makan jika kita mau. Ye Yun Cheng tidak bisa menahan diri dan berkata, Paman dan Bibi, jika Anda tidak ingin makan bersama, Anda harus pergi sekarang. Li Xiaofang tidak puas setelah mendengar dua kalimat ini dari putranya. Orang-orang ini memuji mereka, jadi mengapa dia meminta mereka untuk diam? Ketika putranya masuk, dia juga diejek oleh orang-orang ini. Sekarang dia akhirnya bisa menikmati perasaan dimanjakan, tetapi ternyata putranya masih tidak senang tentang hal itu. Son Tei bagaimanapun juga adalah orang yang lebih tua, jadi bersikaplah sopan saat berbicara dengan mereka. Ye Yun Cheng menatap Li Xiaofang. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, ibu dan anak terhubung, jadi Li Xiaofang memilih untuk diam. Bibi dan paman itu semua tidak senang. Yun Cheng, kami hanya bercanda. Ini satu-satunya hal yang bisa kita bicarakan di desa. Ya, kita semua tidak punya niat buruk, kita semua keluarga. Orang lain berkata, ku dengar Yun Cheng mengendarai Mercedes ke sini hari ini. Ye Chen, kamu sudah bekerja selama bertahun-tahun, pasti sudah membeli mobil, kan? Apakah ada kemacetan hari ini? Sebelum Ye Yun Cheng bisa membuka mulutnya, Ye Xiaoyi berbicara lebih dulu. Bibi, katanya sambil tersenyum, Ye Chen mengendarai Volkswagen hari ini, tapi... Suku kata terakhir direntangkan dan dia berbicara kata demi kata. Saya baru saja memeriksa nomor plat dan bahkan pemilik mobil itu bukan Ye Chen sendiri. Benar kakak Ye Chen, Ye Xiaoyi berkata dengan suara terjepit. Ye Changqing tidak bisa duduk diam lagi, wajahnya tampak sangat buruk dan dia perlahan berkata, Xiaoyi, kamu seorang gadis. Ye Chen, kita tidak melakukan sesuatu yang menyinggungmu, kan? Kenapa kamu harus begitu tidak masuk akal? Belum lagi dia bahkan tidak masuk akal sama sekali. Ye Xiaoyi bahkan lebih bahagia ketika dia melihat reaksi Ye Changqing. Paman, aku hanya mengatakan ini, aku mendengar hal-hal ini dari teman-temanku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Apa yang aku katakan itu? Selain itu, Ye Chen adalah kakak laki-laki, dia seharusnya tidak terlalu pilih-pilih dengan adik perempuannya. Ye Chen diberi isyarat. Aku pernah melihat orang tak tahu malu, tetapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Dia mengerutkan bibirnya dan bekerja sama dengan penampilan, tentu saja aku tidak akan peduli. Ye Xiaoyi sangat terstimulasi oleh senyum Ye Chen yang tidak dapat dijelaskan sehingga dia merinding. Tidak lama kemudian dia mengerti senyum Ye Chen hari ini, tetapi pada saat itu semuanya sudah terlambat. Bab 70 beberapa cangkir tidak perlu diisi sendiri. Zuang Cuiru berkata dengan suara rendah, Ye Chen akan segera menikah. Seorang pria pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan setelah dia menikah. Jika bukan karena penyakitku, putraku tidak akan seperti ini. Ya, Xiao Chen sangat berbakti. Suara Ye Changqing nyaring dan kuat, tetapi begitu dia selesai berbicara, suara terengah-engah terdengar dari meja makan. Kakak, aku tidak mengejek Ye Chen. Itu cuma haha. Xiaoyi baru saja mengatakan bahwa Ye Chen ditipu, dia tidak akan menjadi tipe pria jujur yang orang katakan di internet dan menjadi kambing hitam untuk mantan pacarnya, kan? Ye Changqing sangat marah mendengar kata-kata ini hingga rambutnya berdiri. Sambil menunjuk ipar perempuannya yang ketiga, dia mulai memarahinya sebagai orang tua, kami memiliki keputusan akhir tentang urusan putraku. Wanita-wanita tukang gosip ini, tidakkah mereka takut menjulurkan lidah karena terlalu banyak bicara? Meskipun Ye Chen tidak takut diintimidasi, dia masih merasa kasihan pada orang tuanya dan tidak tega membiarkan mereka merasa dirugikan. Karena bibi ketiga sangat peduli padaku, kamu tidak bisa hanya duduk diam dan melihatku menikah, kan? Aku masih butuh bantuanmu. Bibi ketiga bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Apa maksudmu dengan menikah? Apa maksudmu dengan duduk dan tidak melakukan apa-apa? Apa maksudmu dengan membantu? Apa hubungannya pernikahan Ye Chen dengan dia? Dia adalah pria yang sangat licik. Dia tidak ingin dia memberinya uang sekarang, kan?
Uang saham hanyalah uang saham, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang memalukan di depan Yun Cheng. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa mereka bahkan tidak mampu membayar biaya keanggotaan 500 yuan. Jadi bibi ketiga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, anak ini dibesarkan olehku. Bibi ketiga, kamu sangat penting. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Bibi San masih seseorang yang peduli tentang masa lalu. Bibi San tersipu mendengar kata-katanya, tetapi dia berkata dengan wajar, tentu saja. Karena bibi ketiga sangat memperhatikan persahabatan lama kita, kerabat saya seharusnya dapat membantu saya dengan pernikahan saya dengan murah hati seperti bibi ketiga, kan? Ye Chen menambahkan dengan riang, saya juga tidak butuh banyak. Hadiah pertunangan adalah 400.000 yuan dan Anda masing-masing dapat meminjamkan saya 50.000 yuan. Semua orang. Bibi ketiga. Anak ini benar-benar gila. Mereka hanya ingin membayar 500 yuan untuk sebagian tagihan dan kemudian makan gratis serta membawa pulang sebotol anggur. Dia sebenarnya ingin mereka membantu membayar harga pengantin. Ye Chen, mengapa kamu menikah jika kamu tidak punya uang? Jika kamu tidak punya uang, kamu harus meminjam uang untuk menikah. Lebih baik jangan buang-buang waktu gadis itu. Oh, saya tidak punya 50.000 yuan. Anak bungsu kami masih harus kuliah. Bukankah seharusnya kita mendukungnya saat dia kuliah? Ye Chen, bibi ketigamu benar. Bagaimana kamu bisa menikah tanpa uang? Bahkan jika kamu menjadi penerima, itu masih belum cukup untuk harga pengantin. Ceka di zaman sekarang ini mahasiswa tidak berguna. Mereka bahkan tidak mampu untuk menikah. Petik 2. Beberapa kerabat berbicara selama 3 menit dan semuanya menolak secara berputar-putar atau langsung. Hanya Li Xiaofang yang memberitahu Ye Chen bahwa jika perlu dia bisa membantu sedikit. Ye Chen sedikit melengkungkan sudut mulutnya dan tertawa. Dia perlahan menoleh menyesuaikan kacamatanya berbingkai emas memandang Ye Yun Cheng dan bertanya dengan tenang. Apa yang diminta kerabatmu untuk kau lakukan padaku barusan? Ye Yun Cheng tertegun dan butuh beberapa detik untuk menyadari apa maksud kakaknya. Membunuh seseorang juga membutuhkan penghancuran hati mereka. Dalam hal ini, hanya kakaknya yang bisa melakukannya. Kemudian Ye Yun Cheng tersenyum dan berkata, saudara kerabat saya telah meminta saya untuk membantu banyak hal, haruskah saya memberitahu mereka semua? Saya masih sangat sibuk. Tetapi kakak laki-lakinya pasti akan tertarik. Tentu saja. Ye Chen mengangguk sedikit dan tersenyum. Karena kerabat Anda telah meminta Anda untuk membantu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memberitahu mereka tentang bantuan yang telah mereka berikan kepada Anda. Mungkin saya juga bisa. Ye Xiaoyi cemas dan berkata dengan cepat, Ye Chen, apa maksudmu? Kami meminta saudara Yun Cheng untuk membantu kami dan bantuan apapun yang kami dapatkan adalah milik kami. Apa yang bisa Anda lakukan? Dengan tubuh Anda, saya pikir Anda hanya memakan tempat ketika kami memindahkan barang. Dia segera menoleh dan menatap Ye Yun Cheng dengan wajah menyanjung. Saudara Yun Cheng, jangan perhatikan dia. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam kepada kami. Jika Anda memberitahunya, bukankah itu akan membuatnya berhasil? Ye Yun Cheng menatap Ye Xiaoyi dengan ekspresi menggoda. Mengapa dia harus mendengarkan wanita ini? Membingungkan. Kemudian hal pertama yang dia bicarakan adalah bantuan yang Ye Xiaoyi minta untuk dia bantu. Sepupu saya, Ye Xiaoyi, meminta saya untuk membantunya mencari pekerjaan sebagai pengawas administrasi di perusahaan. Dia berharap gaji bulanannya bisa lebih dari 10.000 yuan. Dia juga bertanya kepada saya apakah saya mengenal orang-orang kaya generasi kedua. Dia berencana untuk menikahi salah satu dari mereka. Ye Yun Cheng menambahkan dengan sangat lugas, kakak, saya sangat menolak yang terakhir. Yang ini terlalu sulit bagi saya. Ye Xiaoyi sangat marah hingga hampir menangis dan menatap Ye Chen. Ye Yun Cheng memiliki wajah muram. Ye Xiaoyi, aku sudah memberitahumu segalanya tentangmu, kenapa kau memelototi kakakku? Jika kau punya nyali, maka pelototi aku. Ye Xiaoyi membelalakkan matanya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini belum cukup, Ye Yun Cheng melanjutkan. Bibi kedua memintaku untuk menggunakan koneksiku untuk membantu putranya menemukan pekerjaan sementara di lembaga publik di sini dan meminjamkan mereka 200.000 yuan agar putranya dapat membeli mobil dan mencari pasangan. Penggunaan kata-kata pinjaman sangat cerdas. Ye Chen memandang bibi keduanya yang gelisah karena cemas dengan senyuman. Bibi keduanya adalah orang yang paling keras mengkritiknya tadi. Oh, ngomong-ngomong, mata Ye Yun Cheng tertuju pada bibi ketiga lagi dan dia berkata sambil menyeringai, Kak, bibi ketiga bahkan lebih sederhana. Dia ingin aku membelikan sebuah apartemen kecil di kota agar putranya bisa bersekolah. Akan lebih baik jika rumah itu atas namanya. Semuanya. Beraninya dia mengatakan bahwa dia membeli sebuah apartemen dan menaruhnya atas namanya. Bibi kedua yang merasa tidak enak tadi, langsung tenang. Dibandingkan membeli apartemen, 200.000 yuan yang dia minta dari Ye Yun Cheng masih merupakan jumlah yang kecil. Satu-satunya hal yang jernih di sini mungkin adalah keluarga Ye Chen. Oleh karena itu, ketika Ye Yun Cheng berbicara tentang Ye Changqing dan Zhuang Chuiru, nadanya jauh lebih hormat. Bibi dan paman tidak meminta saya untuk membantu apapun. Malahan, mereka membawakan saya daging asap dan kubis pedas yang sangat saya sukai ketika masih kecil. Kontras muncul. Ye Changqing memiliki 5 saudara laki-laki secara total. Kecuali Ye Changqing dan istrinya yang merupakan petani di desa, saudara-saudara yang lain bekerja di luar atau melakukan bisnis kecil. Saudara kelima, Ye Luxiu, yang merupakan ayah Ye Yun Cheng, meninggal dunia di usia muda. Ye Chen mendengus dingin dan melihat orang-orang di meja. Karena mereka tidak mau membantuku menikah, kamu bisa menangani urusan mereka.
Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang memiliki perasaan tidak enak di hati mereka. Bocah Ye Yuncheng ini selalu mendengarkan Li Xiaofang, jadi dia seharusnya tidak mendengarkan omong kosong Ye Chen kan. Ye Xiaoyi memiliki sikap yang paling kuat dan mulai menghadapi secara langsung. Ye Chen, menurutmu siapa dirimu? Kakak Yuncheng akan membuat keputusan untuk membantu kita. Mengapa kamu banyak bicara? Ye Chen menatapnya penuh arti dan mengangguk sedikit. Kamu benar. Sebelum mereka dapat bereaksi, pria itu membawa Ye Changqing dan Zhuang Chuiru keluar dari kotak. Ye Xiaoyi tidak punya pilihan selain memusatkan perhatiannya pada Ye Yuncheng yang masih di sana dan berkata dengan sedih, kakak Yuncheng, Ye Chen terlalu berlebihan, hak apa yang dia miliki untuk memerintahmu? Begitu Ye Xiaoyi selesai berbicara, dia mendengar saudaranya, Yuncheng, berbicara kepadanya dengan ekspresi jijik. Saudara benar, kalian tidak pantas untuk dibantu. Dia berkata, jadi, setelah kamu selesai makan, kamu bisa kembali. Jangan datang menemuiku lagi, aku akan membawakan hadiah untuk mengunjungi kamu selama tahun baru. Bab 71 Kesalahpahaman Alokasi Saham. Kata-kata ini mengejutkan seluruh penonton. Udara menjadi sunyi seolah-olah seseorang dapat mendengar pin jatuh. Setelah sekian lama, sebuah suara lemah berbicara. Nak, kamu belum terpesona oleh Ye Chen itu kan? Kita semua adalah keluargamu. Bagaimana kamu bisa menjadi kaya dan berkuasa tanpa membantu keluargamu? Begitu seseorang membuat presiden, semakin banyak orang akan mengikuti. Ya, alasan kami tidak bisa meminjamkan uang kepada Ye Chen adalah karena kami tidak punya uang. Kalau kami punya uang, kenapa kami tidak bisa meminjamkannya 50.000 yuan? Bahkan kalau 200.000 yuan pun, aku bersedia meminjamkannya. Yun Wazi, jangan terlalu kejam. Saudara-saudaramu semuanya sedang belajar dan mereka masih membutuhkan bantuanmu. Bibi kedua juga mulai menangis. Kalau menurutku, ini semua salah Ye Chen. Apa karena dia tidak menjalani kehidupan yang bahagia sehingga dia tidak ingin kami menjalani kehidupan yang bahagia? Ye Yuncheng memberinya tatapan yang begitu langsung sehingga bahkan Li Xiaofang merasa bingung. Sejak kapan putranya mulai begitu mendengarkan sepupunya? Nak, bibi keduamu benar paman, bibi, dan bibi ini semua adalah kerabat kita, tidak bisa tidak membantu mereka. Selain itu, apa artinya Ye Chen itu? Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Jangan membuat segalanya terlalu canggung. Kamu bahkan tidak akan memberikan muka kepada ibumu, kan? Ye Yuncheng ragu-ragu sejenak dan menatap Li Xiaofang dengan sedikit kekecewaan. Bu, apakah kamu menjadi bodoh karena tinggal di desa? Bukankah paman-paman ini juga kerabat dari kakak laki-lakiku? Kami punya banyak kesempatan untuk membicarakan hal lain, tetapi kami harus menangkap satu orang dan menusuk tulang punggungnya. Jika putramu tidak kaya, apakah mereka akan memperlakukan saya seperti ini? Ketika mereka menusuk tulang punggung kami sebelumnya, apakah kamu lupa? Bu, berhenti menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Paragraf pendek ini menyentuh hati semua orang yang hadir. Bahkan Li Xiaofang sedikit terguncang oleh kata-kata putranya. Ketika putranya mendengar ucapan sarkastik yang dibuat oleh yang disebut kerabat di belakang punggungnya tidak kurang dari apa yang Ye Changqing dengar hari ini. Di tahun-tahun awalnya Ye Yuncheng adalah contoh negatif di seluruh desa, tetapi tidak ada yang mengira bahwa anak kecil ini akan membalikkan keadaan. Wajah Li Xiaofang berubah sedikit lebih dingin dan dia berhenti berbicara untuk mereka. Suasana hati Ye Yuncheng sedikit membaik. Dia melihat kerabat di belakangnya dan berbicara dengan dingin. Kalian semua mendekati orang yang salah. Setiap kata yang dia ucapkan menusuk hati semua orang. Saya dapat mencapai hasil seperti itu hari ini semua karena bantuan kakak laki-laki saya. Dia adalah dermawan sejati saya. Dia berbalik dan berkata kepada Li Xiaofang, Bu, jika bukan karena kakak laki-lakiku, aku mungkin masih menjadi pecundang yang mereka panggil yang baru saja keluar dari penjara. Itu kakak laki-laki yang memberiku kesempatan. Dia berinvestasi padaku. Kata-kata ini seperti batu kecil yang memecah permukaan air yang awalnya tenang. Itu membuat hati semua orang bergelombang. Jadi Brother adalah pemegang saham perusahaan. Dia mengatakan bahwa di sini menonton dengan senang hati. Selain, Ye Xiaoyi, tolong kembalikan 100.000 yuan yang saya pinjamkan kepadamu kemarin. Jika bukan karena gigolo Ye Chen yang kau sebutkan tadi, kau tidak akan pernah mengambil 100.000 yuan ini dariku. Di dalam mobil, Zhuang Chuiru duduk di kursi belakang mobil sambil menatap putranya dengan sedih. Seandainya dia tahu orang-orang itu akan mengatakan hal-hal itu, dia seharusnya tidak membawa putranya untuk mencari perlindungan dengan Ye Yuncheng. Hanya, masih ada beberapa hal dalam benaknya yang tidak bisa dia pahami. Dia berbalik, menatap putranya, mengerutkan kening dan bertanya, Nak, tadi di meja makan, mengapa Yuncheng terus melindungi keluarga kita? Dia tidak tahu apakah ini ilusinya. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa Yuncheng tampaknya sedikit takut pada putranya. Sambil menyetir, Ye Chen berkata, saya menginvestasikan sedikit uang di perusahaan Ye Yuncheng, jadi saya juga seorang pemegang saham di perusahaan mereka. Dia pasti akan sedikit menghormati saya. Zhuang Chuiru akhirnya mengerti tetapi masih merasa ada yang salah. Saham perusahaan San Yuncheng seharusnya tidak murah, kan? Bagaimana Anda berinvestasi di perusahaan mereka? Putra mereka mentransfer begitu banyak uang kepada mereka belum lama ini, jadi dari mana mereka mendapatkan uang untuk berinvestasi di perusahaan Ye Yuncheng? Untuk mencegah orang tuanya khawatir, Ye Yuncheng berkata langsung, untuk investasi awal, saham kami adalah 90/10. Dengan ini, Zhuang Chuiru jadi lebih mengerti. Sepertinya Yuncheng adalah anak yang pragmatis. Dia benar-benar bersedia menjaga saudaranya dan bahkan memberikan 10% sahamnya kepada putranya. Tidak heran dia bisa mentransfer uang kepada mereka beberapa hari yang lalu. Mungkin dia mendapat dividen dari perusahaan Ye Yuncheng.
Ye Changqing memiliki ide yang sama dan berpikir bahwa dia harus membawakan lebih banyak ayam dan bebek yang diasinkan untuk Ye Yuncheng saat dia bertemu dengannya lain kali. Ketika saya sampai di rumah, Tang Ruxue dan Nyonya Chen sedang memasak makan malam. Kedua anak itu, King Yun dan Ziwei, berada di kursi goyang bayi menunggu dengan mata besar mereka dengan gembira memohon kakek nenek mereka yang baru saja masuk untuk menggendong mereka. Ini membuat Zhuang Chuiru dan Ye Changqing sangat bahagia mereka memeluk masing-masing satu dan tidak bisa mencium mereka dengan cukup. Sebulan yang lalu mereka masih iri pada putra keluarga Wang tetangga yang menikah dan memiliki anak. Mereka tidak menyangka bahwa putra mereka sendiri akan lebih menjanjikan daripada anak Wang dan membiarkan mereka memiliki dua bayi sekaligus. Kenapa cucu kesayangan mereka begitu lucu? Dia jauh lebih tampan daripada cucu Wang tua. Anak itu berkulit gelap dan keriput. Sebagai perbandingan, King Yun dan Ziwei terlihat sangat bagus. Hidung dan mulutnya mirip dengan putranya sendiri ketika dia masih kecil, tetapi dia juga jauh lebih tampan daripada putranya sendiri ketika dia masih kecil. Ketika Zhuang Chuiru memujinya, Ye Chen memikirkan susu bubuk yang biasanya dia berikan kepada King Yun dan Ziwei. Mungkin karena susu bubuk itu, sistemnya benar-benar bagus. Makanan tadi sangat menghangatkan hati. Ketika Ye Chen berada di dalam mobil, dia mengirim pesan kepada Nyonya Chen memintanya untuk menyiapkan lebih banyak makan malam. Keluarga itu duduk dengan harmonis dan Zhuang Chuiru terus mengambilkan makanan untuk Xiao Sui. Bahkan matanya mengungkapkan kepuasannya pada Xiao Sui. Sambil makan, Ye Chen berkata, "Bu, apakah gadis sialan bernama Huan Huan itu menghubungimu baru-baru ini? Aku tidak bisa menemukannya setelah dia menghapus WeChat-ku." Ketika membahas Ye Huan Huan, Ye Chen merasa sakit kepala. Gadis ini dilahirkan oleh ibunya khusus untuk membawa kesialan baginya. Dia telah menyebabkan banyak kekhawatiran sejak dia masih kecil. Beberapa bulan lalu, dia hanya bertengkar beberapa kali dengannya, tetapi dia menghapusnya dari WeChat. Zhuang Chuiru tersenyum dan berkata, "Huan Huan baik-baik saja, dia bahkan lebih keras kepala darimu, dia pasti mengandalkanmu untuk meminta maaf padanya." Minta maaf. Dia tidak mau meminta maaf kepada gadis itu. Saat dia memikirkannya, Zhuang Chuiru berbicara lagi, namun Huan Huan akhir-akhir ini semakin jarang menghubungiku. Dulu dia menelpon ke rumah seminggu sekali, tetapi sekarang hanya sekali setiap 2 minggu. Aku dengar dari dia bahwa dia baru-baru ini punya pacar, tapi aku tidak tahu orang macam apa dia itu. Bab 72 Era Baru, Salah Mengira Identitas. Ye Chen dengan hati-hati mengupas udang untuk Tang Ruxue mengangkat kepalanya dan bertanya. "Kenapa kamu tiba-tiba berkencan dengan seseorang? Apakah orang ini familiar bagimu?" Zhuang Chuiru berkata sambil tersenyum. Kudengar dia anak baik dengan pengetahuan dan kemampuan tinggi. Dia belajar di Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Beberapa waktu lalu, dia baru saja mendapat investasi 8 juta untuk mengembangkan proyek. Dengan jumlah uang ini dan sekolah ini, akan mudah bagi Ye Chen untuk memiliki pikiran buruk. Ye Chen. Kebetulan sekali. Mungkinkah adiknya jatuh cinta pada Li Xuanyu? Jika itu benar, itu akan sangat meriah. Dia berpura-pura tenang dan bertanya kepada ibu, "Apakah ibu tahu nama pacar baru adikku?" Zhuang Chuiru mengingat kejadian itu di benaknya selama lebih dari setengah menit dan berbicara dengan tidak jelas. Sepertinya namanya Wang Chuanbin. Wang Chuanbin. Bukan Li Xuanyu. Ye Changqing sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dengan ekspresinya dan berkata, "Anak ini luar biasa. Kudengar dari Huan Huan bahwa dia sedang mengembangkan teknologi energi baru. Teknologinya bahkan lebih hebat dari perusahaan energi baru terkuat saat ini." Apakah ini benar? Zhuang Chuiru bergumam pelan, jika dia benar-benar sekuat itu maka Huan Huan kita tidak layak untuknya. Ye Chen haha. Cukup mengesankan seseorang menggunakan nama orang lain untuk menipu saudara perempuannya sendiri. Bagaimana mungkin ini tidak luar biasa? Li Xuanyu sudah memberikan daftar personel utama RD Teknologi Energi Baru kepada Ye Chen, yaitu daftar staf manajemen yang mendirikan perusahaan tersebut. Tidak ada seorang pun dengan nama keluarga Wang. Dia tidak menunjukkannya di depan orang tuanya, tetapi hanya berbicara perlahan. "Ibu, lain kali kamu bisa meminta Ye Huan Huan untuk membawa yang disebut pacarnya ke rumah kita untuk makan malam, sehingga kita bisa saling mengenal lebih baik." Zhuang Chuiru mengangguk dan merasa bahwa apa yang dikatakan putranya masuk akal. Di malam hari, Tang Ruxue selesai mandi dan keluar dari kamar mandi bahkan tanpa mengeringkan rambutnya. Melihat wanita cantik ini, Ye Chen merasakan gelombang panas di hatinya. Dia berdiri di belakang istrinya dengan licik dan perlahan melingkarkan lengannya di pinggang ramping wanita itu dari belakang. Ketika aku menunduk, aku melihat warna putihnya. Dia tidak tahan lagi dan mulai bergerak lagi, tetapi Tang Ruxue dengan malu-malu mendorongnya menjauh. "Berhenti, rambutku bahkan belum kering." Ye Chen tidak punya pilihan selain menghirup dalam-dalam aroma manis dari istrinya, lalu dia pergi ke kamar mandi untuk mengambil pengering rambut dan handuk dan dengan lembut meniup rambut orang di depannya. "Suami, apakah hubunganmu dengan adikmu tidak begitu baik?" Tang Ruxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tadi di meja makan, dia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Ye Chen mengangguk dan tersenyum lembut. "Ada beberapa konflik. Dia tidak pernah menaatiku sejak kecil. Tapi aku tidak perlu terlalu mengendalikannya. Orang tuaku juga menjaganya. Jika monyet liar itu tidak menderita beberapa kerugian atau dipermalukan, bagaimana dia bisa mengetahui bahaya masyarakat ini?" Tang Ruxue mengangguk dengan bingung.
Baru saja ketika saya melihat orang tua saya berbicara tentang pacar Huan Huan, Anda tampak sedikit aneh. Apakah ada yang salah dengan pacar Huan Huan? Benar saja, orang yang mengenalnya adalah Xiao Sui. Tentu saja dia tidak akan menyembunyikannya dari istrinya dan berkata sambil tersenyum, jangan beritahu orang tua kita tentang ini untuk saat ini. Setelah Tang Ruxue mengangguk, Ye Chen melanjutkan pacar Huan Huan kemungkinan besar adalah pembohong. Saya tidak tahu apakah dia seorang siswa terbaik dari Universitas Peking atau Universitas Tsinghua, tetapi dia pasti tidak memiliki 8 juta untuk diinvestasikan. Mengapa Tang Ruxue bertanya pada Ye Chen? Dia mendekat ke telinga wanita itu, suaranya serak dan sangat menggoda. Karena investasi 8 juta itu dilakukan oleh suamimu, aku. Pikiran Tang Ruxue tiba-tiba menjadi kosong. Melihat istrinya yang konyol, Ye Chen mulai menggoda lagi. Sayang, sekarang rambut kita sudah kering, saatnya kita mulai berbisnis. Petik, ketika Tang Ruxue bangun keesokan harinya, dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur berantakan. Sebaliknya, Ye Chen penuh energi seolah-olah apapun yang dia lakukan tidak cukup. Sepanjang malam itu hampir merenggut separuh nyawanya. Kamar itu aslinya menawan, tetapi ketika Tang Ruxue bangun, kamar itu dibersihkan oleh pria di sebelahnya. Melihat Ye Chen yang masih membersihkan kekacauan, gelembung-gelembung manis muncul lagi di hatinya. Sayang, tidurlah sedikit lebih lama. Siang nanti kita akan mengajak orang tua kita untuk bertemu pacar baru saudara perempuanku. Tang Ruxue mengangguk malu-malu. Penampilannya yang genit membuat Ye Chen semakin menyukainya. Dia berjalan ke balkon, menyalakan sebatang rokok, dan dengan santai menekan nomor telepon Li Xuanyu. Saudara Ye. Suara Li Xuanyu yang sibuk dapat terdengar di sana menilai dari suara bising di sekitarnya, dia seharusnya mengoperasikan mesin di pabrik. Sepertinya produksi energi baru hampir sesuai rencana. Dia berkata dengan tenang, pernahkah Anda mendengar tentang seorang anak laki-laki bernama Wang Chuanbin di sekolah? Wang Chuanbin. Ingatan Li Xuanyu dari masa kanak-kanak hingga dewasa lebih baik daripada orang biasa sehingga dia langsung mengingat orang ini. Dia memang dari sekolah kita dan dia juga mengambil jurusan energi baru. Dia juga datang ke lab saya untuk wawancara tetapi saya tidak menyetujuinya. Saya dengar belum lama ini dia dibujuk untuk keluar dan ada di radio sekolah. Itulah mengapa dia memiliki kesan ini. Ye Chen menjadi lebih tertarik. Apa kau tahu kenapa dia dibujuk untuk berhenti? Ceritakan semua yang kau tahu. Li Xuanyu hanya bisa terus menangkap semua tentang Wang Chuanbin di benaknya. Tapi dia sudah berurusan dengan sumber energi baru selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa mengenal teman sekelas asing dengan baik? Setelah memikirkannya dalam waktu yang lama, akhirnya aku menemukan jawabannya. Dia merancang rencana untuk menipu mahasiswi dengan uang mereka karena jumlahnya terlalu besar dan ada banyak korban. Seorang gadis bahkan melakukan aborsi untuknya. Terlalu banyak korban menandatangani petisi dan melaporkannya ke sekolah yang menyebabkan dia dikeluarkan. Semakin Ye Chen mendengarkan ini, semakin buruk ekspresinya. Sambil mengerutkan kening, dia perlahan bertanya mengapa dia bisa menipu begitu banyak gadis. Pertanyaan ini membuat Li Mingxuan merasa sedikit khawatir. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi dan belum pernah bertemu dengan Wang Chuanbin itu, jadi dia hanya bisa meminta maaf. Saudara Ye, aku juga tidak tahu. Ye Chen mematikan rokoknya dan berkata dengan santai, tidak apa-apa, bersiaplah untuk pekerjaanmu saat ini dalam 2 hari ke depan dan pastikan untuk fokus padanya. Jika kamu memiliki kesulitan, beritahu aku dan aku akan membantumu. Baru setelah mendengar tanggapan Li Mingxuan, Ye Chen menutup telepon. Wang Chuanbin mungkin adalah seorang pria yang telah menyebabkan begitu banyak gadis menderita dan membuat orang rela melakukan aborsi untuknya. Adiknya. Aku sangat pandai menilai orang, aku selalu jatuh cinta pada bajingan. Sayangnya, dia adalah gadis yang sedang jatuh cinta dan sekarang dia bertemu dengan bajingan kelas kakap. Dia sangat takut bajingan itu akan menggunakan pua padanya dan saudara perempuannya yang bodoh akan sebodoh itu hingga melompat dari gedung. Apa yang harus dia lakukan? Sepertinya dia harus bersikap tegas dan segera menghentikan pikiran saudara perempuannya. Bab 73 menantu menipu ibu mertuanya. Pada siang hari dia masih mengendarai mobil istrinya, membawa mobil penuh orang ke restoran yang dipesan. Saat melewati garasi bawah tanah, Zhuang Chuiru melihat Maybach yang diparkir di sebelah mereka dengan ekspresi iri. Merek mobil apa ini? Kelihatannya sangat bagus. Kemudian dia bertanya kepada putranya, mobil ini seharusnya berharga 500.000 atau 600.000 yuan kan? Ye Changqing tahu lebih banyak daripada istrinya. Bagaimana saya bisa membelinya seharga 500.000 atau 600.000? Mobil ini harganya setidaknya beberapa juta. Sebuah mobil bernilai jutaan. Zhuang Chuiru bahkan tidak bisa membayangkannya. Awalnya dia mengira Mercedes Ye Yuncheng sudah cukup mahal, tetapi dia tidak menyangka bahwa putranya memiliki mobil mewah senilai beberapa juta yang diparkir di garasi bawah tanah di komunitas. Ya ampun, dia benar-benar tidak mengerti orang kaya itu. Ada begitu banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan beberapa juta dolar, mengapa Anda harus membeli mobil semahal itu? Bu, berhenti melihat, kata Ye Chen sambil tersenyum. Anda juga akan bisa mengendarai mobil semahal itu di masa depan. Tang Ruxue juga mengangguk pelan menanggapi perkataan Ye Chen. Tempat makan itu tidak terlalu jauh dari komunitas. Setelah Ye Chen memarkir mobil, dia membawa Xiao Sui dan orang tuanya masuk. Begitu mereka memasuki kotak, Ye Huan Huan memberi Zhuang Chuiru pelukan besar dan bersandar padanya.
Bu, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku baru-baru ini? Ye Chen melirik gadis kecil di depannya dan menemukan bahwa tidak hanya pakaian dan penampilannya yang menjadi jauh lebih dewasa, tetapi seleranya juga banyak berubah. Gadis ini tidak pernah menyukai barang-barang mewah itu sebelumnya. Tetapi sekarang segala sesuatu mulai dari jepit rambut di kepalanya hingga sepatu di kakinya mahal dan dari merek terkenal. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan monyet liar dari sebelumnya? Setelah Ye Huan menelepon Zhuang Chuiru, dia mulai dengan manis mencoba menyenangkan Ye Changqing. Akhirnya dia dengan sopan memanggil Tang Luxue kakak ipar. Qing Yun dan Ziwei tidak dibawa bersama mereka. Mereka dirawat oleh Nyonya Chen di rumah yang membuat mereka merasa lebih nyaman daripada membawa mereka bersama mereka. Ketika saya memasuki ruangan, saya melihat seorang pemuda berjas dan berdasi berdiri dengan sopan dan memanggil paman dan bibi dengan sopan. Ucapan dan penampilannya mengungkapkan martabatnya. Tang Luxue berbisik di telinga Ye Chen, apakah kamu yakin pria ini pembohong? Aku tidak berpikir dia seperti itu. Terus terang, pria ini memiliki temperamen ilmiah yang lebih tinggi daripada Ye Chen. Meski begitu, pria ini memberi orang perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Terutama apa yang Ye Chen katakan padanya tadi malam. 8 juta itu adalah investasinya. Kalau begitu, orang ini pasti menipu orang lain dengan mengatasnamakan orang lain. Ye Chen merendahkan suaranya dan berbisik, kita akan bertindak sesuai dengan situasinya. Melihat kakak dan adik iparnya berbisik satu sama lain, Ye Huan berkata dengan tidak senang, ibu dan ayah masih di sini meskipun adik iparku sangat cantik. Beberapa orang juga harus berhati-hati, kan? Seolah-olah kamu ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu mendapatkan istri yang begitu cantik. Ye Chen. Dia benar-benar ingin menghajar gadis sialan ini. Wang Chuanbin melirik Tang Luxue dan segera diperhatikan oleh Ye Chen dan Tang Luxue. Dia memelototi Wang Chuanbin, tetapi anak laki-laki itu secara alami mengulurkan tangannya ke Tang Luxue dan berkata dengan lembut, halo kakak ipar, nama saya Wang Chuanbin. Tang Luxue berkata sambil tersenyum, tidak perlu berjabat tangan, Anda belum menyapa Ye Chen, lagi pula dia adalah saudara laki-laki Huan kan? Tangan pemuda itu tergantung di udara merasa canggung, apakah akan menurunkannya atau mengangkatnya. Dia memandang Tang Luxue dengan penuh arti. Ini adalah wanita langka yang menolaknya hanya karena Ye Chen. Sebelum datang, dia memeriksa informasi saudara laki-laki Ye Huan tidak memiliki bakat. Dia telah bekerja selama 3 atau 2 tahun dan gajinya tetap sekitar 5.000. Jika dia tidak berhubungan dengan wanita cantik di depannya, dia bahkan tidak akan mampu membeli Volkswagen apalagi tinggal di lingkungan yang begitu mahal. Seorang pria yang benar-benar gigolo. Siapa yang layak untuk berjabat tangan dengannya? Tapi dia masih menolehkan kepalanya, berpura-pura meminta maaf dan berkata, Kakak Chen, kamu tidak keberatan kan? Aku hampir melupakanmu barusan. Ye Chen mengangkat kelopak matanya sedikit dan aura keagungan menekannya, hampir membuat Wang Chuanbin terpana. Setelah beberapa saat kembali normal, Ye Chen berkata dengan ringan, itu bukan masalah besar, cukup perhatikan saja. Ye Huan tidak senang. Abin, kamu tidak perlu memperhatikan orang-orang seperti dia. Dia hanya ingin orang lain baik-baik saja. Original. Dia juga sangat mencintai seseorang. Dia hampir memohon pada Ye Chen untuk melepaskan pria itu, tetapi bagaimana dengan dirinya? Dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan saudara perempuannya sendiri yang menyebabkan begitu banyak kerugian dan bahkan setelah itu dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghiburnya. Sekarang dia telah bertemu cinta sejatinya lagi. Jika Ye Chen berani menghentikannya lagi, dia akan mati di depannya. Biarkan dia menyesali bagaimana dia biasanya memperlakukan saudara. Setelah memasuki kamar pribadi, Wang Chuanbin mulai memperkenalkan hidangan di atas meja. Paman bibi Huan memberitahu saya tentang hidangan yang kalian berdua suka makan. Saya khusus memesan beberapa hari ini. Lihatlah dan lihat apakah itu masih sesuai dengan selera Anda. Ye Changqing dan Zhuang Chuiru diam-diam memberi Wang Chuanbin banyak poin dan mencicipi hidangan di atas meja sambil tersenyum. Rasanya sangat enak, bahkan lebih baik dari terakhir kali Ye Yuncheng membawa mereka untuk memakannya. Melihat reaksi Ye Changqing dan Zhuang Chuiru, Wang Chuanbin tertawa. Selama kamu menyukai makanannya, aku senang kalian menyukainya. Aku khawatir kalian tidak terbiasa dengan makanannya, tapi sekarang aku merasa jauh lebih lega. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil tisu dan dengan lembut menyeka sudut mulut Ye Huan. Kucing kecil yang serakah, makanan ada di seluruh mulutmu. Ye Chen. Nah, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak gadis jatuh di kaki pria ini. Keterampilan menjemput gadis, kepribadian lembut, kondisi keluarga yang tampaknya makmur, dan rasa harga diri yang semakin terpupuk. Jika itu gadis kecil manapun, dia tidak akan tertipu. Selain untuk diterima di Universitas Peking atau Universitas Tsinghua, seseorang harus memiliki kemampuan tertentu. Dia tidak menyalahkan adiknya karena bodoh, dia hanya menyalahkan lawannya karena terlalu tinggi peringkatnya. Tang Luxue mendekat dan berbisik, suami, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan barang-barang mewah yang dipakai Huan. Ye Chen tertegun sejenak dan dengan cepat bertanya kepada istrinya. Apakah ada yang salah? Tang Luxue berbicara perlahan, meskipun aku tidak sering membeli barang dari merek itu, aku punya beberapa potong pakaian dan perhiasan di rumah. Suami, kamu pasti ingat itu. Gelang yang dipakai Huan itu, kamu memberiku gelang yang identik beberapa waktu lalu. Tetapi, huruf-huruf pada gelang Ye Huan berbeda dari miliknya.
Jenis huruf GUI karakter Cinanya cukup standar, tetapi pada gelang di tangan Ye Huan, I terakhir dari huruf GUI miring. Bab 74 Kunci Pengaman. Aku tidak melihatnya dengan hati-hati tadi, tetapi sekarang setelah kulihat, sepertinya ada sesuatu yang salah. Tidak hanya gelang, aku juga punya sepasang sepatu itu, sepasang sepatu Huan, sebenarnya itu jelas bajakan. Gelang dan sepatu itu semuanya palsu. Kalau begitu, hal-hal di tubuhnya seharusnya tidak berbeda dari apa yang nyatakan. Ye Chen menatap gelang di tangan Ye Huan untuk waktu yang lama. Ye Huan segera menyadari tatapannya dan dengan bangga memamerkan gelang di tangannya. Sedang melihat apa? Ini adalah hadiah yang dibelikan Abin untukku. Harganya 70.000 atau 80.000 yuan. 70 atau 80.000. Ye Changqing melebarkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa gelang di tangan putrinya akan semahal itu. Wang Chuanbin tertawa dan berkata Huan menyukainya, jadi aku membelinya dan memberikannya padanya. Ini. Ye Changqing tidak menyangka bahwa anak ini begitu rela menyerahkan putrinya dan menghela nafas sedikit. Xiao Wang, keluarga kami relatif biasa saja, jadi di masa depan kita tidak boleh membeli barang-barang mahal seperti itu untuk Huan. Dia takut jika hubungan Huan dan Wang Chuanbin putus, dia tidak akan mampu membayar kembali hal-hal ini, sekeras apapun dia berusaha. Ekspresi Zhuang Chuiru sedikit halus. Gelang ini, sepertinya Xiao Sui juga memilikinya. Ketika Xiao Sui menunjukkannya padanya, dia bertanya apakah dia menyukainya. Jika ya, dia akan membelikan yang lain untuknya. Dia tidak berpikir gelang itu semahal itu pada saat itu. Jika benar-benar harganya 70.000 atau 80.000 yuan seperti yang dikatakan Huan, lalu seberapa baik dia sebagai menantu perempuannya kepadanya. Ye Huan tidak menyadari apapun dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Kalau begitu, aku dan kakak iparku akan memiliki gelang sahabat. Zhuang Chuiru malu untuk memberitahu putrinya bahwa gelang Xiao Sui tampak lebih indah dan cantik daripada miliknya. Aku hanya mengangguk cepat tanpa memikirkannya. Apakah saudara Chen masih di perusahaan semula? Ye Chen mengangguk tetapi tidak berbicara. Ye Huan berkata, saudara, mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah seorang gigolo. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar seorang gigolo dari kakak iparku. Wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi gelap dan Zhuang Chuiru memarahi Ye Huan. Akibatnya gadis itu berkata dengan tidak senang, mungkin kakak iparku mendukungnya. Tang Ruxue merasa tidak nyaman setelah mendengar ini dan ketika dia ingin menjelaskan, Ye Chen memegang tangannya. Dia langsung mengerti maksud Ye Chen dan harus menelan kembali apa yang ingin dia katakan. Saudara Chen, saya saat ini sedang mengembangkan teknologi energi baru. Wang Chuanbin berkata perlahan dengan rasa superioritas yang halus. Jika Anda ingin berganti pekerjaan, saya dapat membantu Anda menemukan yang lebih cocok. Ketika Zhuang Chuiru mendengar ini, dia langsung ingin mengangguk dan setuju atas nama putranya. Untungnya, Ye Chen memimpin dan berkata perlahan, tidak, saya tidak punya rencana untuk berganti pekerjaan untuk saat ini. Ye Huan mendengus dingin, tentu saja. Beberapa orang yang tidak berjuang untuk kemajuan tidak dapat memanfaatkan peluang bahkan jika mereka menemukannya. Ye Chen memandangi saudara perempuannya dan tersenyum penuh arti. Apa yang kau tertawakan? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kau punya pekerjaan yang lebih baik tetapi kau akan melakukan pekerjaan yang hanya membayar beberapa ribu yuan sebulan. Kau tidak hanya ingin kakak iparku mendukungmu, kan? Ye Huan merasa bahwa dia telah menemukan kebenaran dan ingin membangunkan Tang Ruxue. Kakak ipar, aku benar-benar merasa ini tidak sepadan untukmu. Begitu banyak pria baik telah jatuh cinta pada gigolo. Penglihatanmu benar-benar buruk. Tang Ruxue tersenyum lembut dan menatap Ye Huan dengan penuh kasih sayang. Kakakmu sepadan dengan itu. Ye Huan. Wanita yang otaknya dipenuhi cinta itu sangat. Makanan itu cepat habis. Wang Chuanbin pura-pura pergi ke toilet tetapi sebenarnya membayar tagihan yang membuatnya mendapat banyak dukungan di mata Ye Changqing dan Zhuang Chuiru. Ye Huan dengan gembira memegang tangan Wang Chuanbin. Ayah ibu, dia berkata dengan raut enggan, kamu harus tinggal di sini secara permanen setelah kamu keluar, aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari. Dia mengalihkan pandangannya ke Tang Ruxue lagi. Kakak ipar, meskipun aku pikir seleramu tidak terlalu bagus, aku masih sangat menyukaimu. Aku dengar dari orang tuaku bahwa aku sudah punya keponakan laki-laki dan perempuan, dan aku tidak menyiapkan apapun untuk mereka hari ini. Dia mengeluarkan 2 kunci pengaman dari tasnya yang dia bawa dari rumah. Ini adalah kunci pengaman kecil yang selalu aku dan Ye Chen pakai saat kami masih kecil. Setelah aku tahu kami adalah kembar, aku naik bus kembali untuk mengambilnya meskipun aku dan Ye Chen tidak pernah mencapai banyak hal. Setidaknya aku tumbuh dengan selamat. Dia memasukkan kunci pengaman ke tangan Tang Ruxue dan berkata, jadi aku hanya berharap keponakan-keponakan kecilku bisa tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tang Ruxue dengan hati-hati menerima kunci pengaman dan dengan lembut memeluk gadis kecil di depannya. Huan, kakak iparmu juga berharap kamu bisa aman dan bahagia. Ye Huan mengikuti Wang Chuanbin masuk ke mobil dan Ye Chen juga masuk ke mobil bersama kedua orang tua dan Tang Ruxue. Melihat Tang Ruxue sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu Ye Chen merasa tertekan meskipun dia tidak memberitahunya, dia tahu bahwa Xiao Sui pasti khawatir tentang Huan. Jika Ye Huan tahu bahwa kedua pria yang benar-benar dia cintai bukanlah orang baik, bukankah dia akan semakin putus asa?
Untuk pertama kalinya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pria itu berselingkuh dengan saudara perempuannya. Dia pergi ke salon rambut lampu merah dan menemukan dua lagi. Kedua kalinya Wang Chuanbin menjadi lebih brengsek. Dia bertanya tentang orang tuanya dengan ragu-ragu berbicara dengan sangat alami. Ayah ibu bagaimana menurutmu tentang anak laki-laki yang dibawa Huan Huan hari ini? Xiao Bin sepertinya sangat baik pada Huan Huan, tetapi ada kesenjangan besar antara keluarga kita dan keluarganya. Selain itu dia adalah siswa terbaik dari Universitas Peking atau Universitas Tsinghua. Ayah hanya takut jika keduanya menghadapi masalah di masa depan, kita sebagai orang tua tidak akan dapat membantu adikmu sama sekali. Zhuang Chuiru juga berpikir demikian dan menghela napas sedikit. Xiao Chen, adikmu memiliki kepribadian yang keras kepala, tetapi jangan marah padanya. Anak ini masih memiliki Anda sebagai saudaranya di dalam hatinya, jika tidak, dia tidak akan tahu tentang Xiao Sui dan anak itu, jadi dia akan pulang dan membawa kunci pengaman. Bahkan mereka berdua tidak menyangka ini. Ye Chen mengangguk melihat kunci pengaman yang dipegang erat oleh istrinya, dia tidak tahu harus merasakan apa. Ketika dia sampai di rumah, dia sedang berpikir untuk berbicara dengan istrinya tentang Ye Huan Huan, tetapi panggilan telepon mengganggu rencananya. Kakak laki-laki. Suara Ye Yuncheng datang dari ujung telepon dan bahkan terdengar agak bahagia. Li Mingxuan dari perusahaan Anda ada di sini untuk menandatangani kontrak sekarang. Dia ingat bahwa terakhir kali kakaknya memintanya untuk menindaklanjuti masalah Li Mingxuan. Sekarang kontrak akan segera ditandatangani, dia harus berbicara dengan kakaknya tentang masalah ini. Ye Chen menjadi lebih tertarik dan berkata perlahan seret dia, aku akan datang nanti. Bab 75 kontrak Yin Yang. Ye Yuncheng dengan cepat mengerti maksud Ye Chen. Asisten di belakangnya bertanya, bos Ye Li Mingxuan ada di sini, haruskah kita mengundangnya sekarang? Ye Yuncheng meliriknya dan berkata tidak perlu, biarkan dia menunggu di luar saja dulu. Saya menunggu sekitar setengah jam. Li Mingxuan hampir tidak sabar dan terus bertanya kepada asisten di sebelahnya kapan Tuan Ye berencana menemui saya. Apakah kita masih akan membahas kerja sama? Saya datang ke sini dengan ketulusan penuh, Tuan Ye tidak mungkin masih tidak mau menemui saya, kan? Setelah bertanya beberapa kali berturut-turut, bahkan asisten pun menjadi tidak sabar. Asisten Wang di samping saya, apakah Tuan Ye menerima orang lain untuk membahas kerjasama? Sebuah nama terlintas di benak asisten Wang dan dia mengingat sikap biasanya antara Che Oye dan pria itu, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, Direktur Li, Anda bisa tenang. Karena Che Oye kita sudah mengatakan bahwa dia akan menandatangani kontrak ini dengan Anda, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk melanggar kontrak. Setelah mendengar ini, Li Mingxuan akhirnya merasa lega. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya dan tepat ketika dia akan bangun dan minum segelas air, seseorang mengetuk pintu ruang tunggu. Direktur Li, Tuan Ye sudah menunggu Anda, langsung saja naik. Li Mingxuan sangat senang dan mengangguk dengan cepat. Saya mengikuti asisten Wang dan masuk ke lift. Hanya ketika dia bertemu Ye Yunchenglen, dia akhirnya merasa nyaman. Bos Ye, saya sudah menyiapkan kontraknya. Selama Anda memberi kami lampu hijau, kita dapat menyelesaikan kontraknya. Ada kamera HD di belakangnya. Jika dia sedikit lebih berhati-hati, dia mungkin bisa menemukannya, tetapi Li Mingxuan begitu fokus pada kontrak sehingga dia tidak memperhatikan apa yang ada di baliknya. Tentu saja. Ye Yuncheng berbicara dengan ringan dan menyalakan sebatang rokok tanpa ragu-ragu. Dia ingat apa yang dikatakan kakak laki-lakinya dan bertanya perlahan terakhir kali kamu datang ke sini, kamu membahas kondisi yang sangat menguntungkan. Saya ingin mengonfirmasinya lagi dengan Anda. Bisakah Anda mengulanginya lagi? Li Mingxuan tertegun sejenak tetapi dengan cepat bereaksi. Perusahaan besar seperti mereka tidak akan mengingat kerjasama periklanan begitu lama. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Tuan Ye, saya akan menjalankan 150.000 iklan untuk Anda dari 100.000 iklan asli dan saya akan memberi Anda rabat 20%. Harga pasar jauh lebih rendah dari di sini, jadi tidak ada yang bisa memberimu kontrak yang lebih tulus daripada milikku. Ye Yuncheng tertawa dan mematikan rokoknya. Aku sudah menghitung bahwa perusahaanmu akan rugi jika melakukan ini. Apa kamu tidak takut perusahaan tempatmu bekerja akan membunuhmu? Jika seseorang seperti Li Mingxuan muncul di perusahaannya sendiri, dia tidak hanya akan memecatnya, tetapi dia juga akan menuntutnya dan mengirimnya ke penjara atau bahkan membuatnya membayar sejumlah besar uang sebagai ganti rugi. Tetapi Li Mingxuan tersenyum dan berkata, Bos Ye, bagaimana kita bisa membahas kerjasama dengan perusahaan seperti milikmu tanpa sedikit pun ketulusan? Ye Chen yang bersembunyi di belakang dan merekam video sedikit menekuk sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi tanpa ketulusan? Jika Tuan Lin melihat video ini, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Jangan terlalu banyak bicara, mari kita tandatangani saja kontraknya. Li Mingxuan mengangguk dan saat dia melihat nama pihak lain ditandatangani di kontrak, batu besar di hatinya jatuh. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Ye. Dia hanya ingin mengambil kontrak itu dengan santai dan pergi. Saat itu dia akan membuat Ye Chen terlihat konyol di depan seluruh perusahaan dan kemudian berkemas dan pergi. Tetapi suara Ye Yuncheng perlahan menjadi dalam dan dia memanggilnya. Tunggu sebentar. Li Mingxuan harus melihat ke belakang. Direktur Li, mohon tanda tangani kontrak untuk suap dan rabat. Kontrak sebelumnya sama sekali tidak menyertakan suap dan rabat. Li Mingxuan diam-diam terkejut.
Tidak ingin membiarkan orang lain mendapatkannya, dia menjawab dengan senyuman. Bos Ye, karena saya sudah mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Tidak masalah apakah ada kontrak atau tidak, saya akan memberi Anda suap dan rabat juga. Selama dia dijadikan direktur, bukankah masalah ini sepenuhnya berada di bawah komandonya? Ye Yuncheng mendengus dingin membawa serta keagungan yang tak terbatas. Lagi pula, dalam hal bisnis, lebih baik semuanya jelas di atas kertas dan tidak mempersulit keadaan. Direktur Li, perusahaan kami tidak mengizinkan Anda bermain game. Li Mingxuan tidak punya pilihan selain bertanya, lalu Tuan Ye, apa rencana Anda? Tidak mungkin baginya untuk menambahkan suap dan rabat ke dalam kontrak, jika tidak, General Manager Lin mereka pasti akan membunuhnya setelah melihat keduanya. Saya akan memberi Anda kontrak yang dapat Anda serahkan kepada atasan Anda. Harap simpan juga salinan kontrak saya. Dia meminta asisten di belakangnya untuk membawakan kontrak yang sudah disiapkan sejak lama. Isi kontrak tersebut adalah tentang suap dan rabat yang disebutkan oleh Li Mingxuan. Kontrak Yin yang kontrak di permukaan adalah kerja sama biasa antara Li Mingxuan dan Ye Yuncheng, tetapi kontrak di balik layar adalah bahwa Li Mingxuan akan secara diam-diam menggunakan sumber daya perusahaan untuk membantu Xin Chen Ruye mempromosikan perusahaan. Kata-kata itu sudah diucapkan jadi Li Mingxuan tidak punya pilihan selain menandatangani. Matanya sedikit mendalam saat dia menatap pria di depannya yang bahkan lebih muda darinya. Mendengus. Jadi bagaimana jika kamu menjadi bos sebuah perusahaan? Cepat atau lambat dia akan menginjak-injak perusahaan ini di bawah kakinya sama seperti hari ini dia ingin menginjak-injak Ye Chen di bawah kakinya. Ye Yuncheng adalah orang yang sangat cerdas, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Li Mingxuan. Dia hanya mengangkat sedikit sudut bibirnya dan menatap matanya dengan penuh arti. Direktur Li, senang bekerja dengan Anda. Kemudian seolah-olah dia tidak ingin melihat orang ini sama sekali, dia mendesak asistennya untuk menyuruhnya keluar. Li Mingxuan yang diusir diam-diam melirik kantor presiden dan meninggalkan perusahaan dengan kontrak. Saudara, sudah hampir waktunya untuk keluar. Ye Yuncheng benar-benar berbeda di depan orang dan di belakang orang lain. Jika kita mengatakan bahwa perilaku Ye Yuncheng barusan masih memiliki sedikit martabat. Sekarang seperti asisten yang patuh, dia dengan cepat berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Ye Chen. Dia dengan hati-hati membuka halaman tempat Li Mingxuan baru saja menandatangani kontrak. Saudara, kontrak telah ditandatangani sesuai keinginan Anda. Ye Chen menatap dalam-dalam kontrak di depannya, membolak-baliknya dengan hati-hati, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Jika ada video dan kontrak ini, tidak peduli seberapa banyak Li Mingxuan ingin menjelaskan, dia tidak akan bisa menutupi fakta bahwa dia ingin menjual perusahaan. Buatkan saya kontrak baru kontennya harus berupa kontrak biasa maka akan meningkatkan margin keuntungan Universal Company akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskan Li Mingxuan ditakdirkan kali ini. Saya akan langsung kembali nanti tolong telepon dan tanyakan tentang situasi saudara perempuan saya saat ini dia baru-baru ini mulai berkencan dengan pacar baru dan saya khawatir. Bab 76 menghancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Huan punya pacar baru. Ye Yuncheng tampak terkejut. Saudara, bukankah kamu selalu tidak ingin Huan menjalin hubungan? Dan kamu hampir masuk penjara karena mantan pacar Huan. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menyesal sesaat. Insiden itu selalu menjadi rintangan yang tidak bisa diatasi oleh kakaknya dan Huan. Bisakah aku masih menghentikannya agar tidak jatuh cinta? Ye Chen berbicara tanpa daya, sudut mulutnya sedikit terkulai. Hanya saja orang yang sedang berkencan dengannya sekarang, aku tidak merasa nyaman dengannya. Aku selalu merasa ada beberapa masalah dengan karakternya. Tolong bantu aku memeriksanya dan omong-omong, pastikan keselamatan Huan. Aku tidak ingin dia berada dalam bahaya apapun. Ye Yuncheng mengangguk dan mengingat masalah ini. Saudaraku, jangan khawatir, Huan juga adikku, aku akan menangani masalah ini dengan baik. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa jauh lebih lega. Dia mengambil kontrak itu dan melambaikan tangannya. Aku pergi dulu, jika perusahaan mengalami kesulitan, tolong beritahu aku tepat waktu. Jika dana tidak mencukupi, aku akan terus berinvestasi. Baik. Dia tidak memberitahu saudaranya bahwa perusahaan itu sebenarnya menguntungkan sekarang. Dia ingin memberi saudaranya kejutan dan kemudian memberi saudaranya sebagian besar dari semua keuntungan. Saat ini, Ye Chen sudah tiba di lantai bawah Huan Yu. Ada banyak orang yang merayakan di dalam perusahaan tepat ketika Ye Chen hendak bertanya, dia ditarik oleh saudara baiknya, Chen Lang. Jangan penasaran, kudengar Li Mingxuan benar-benar telah menegosiasikan perjanjian kerjasama. Sekarang seluruh perusahaan merayakannya untuknya. Presiden Lin bahkan mengumumkan bahwa dia akan menjadi direktur besok. Chen Lang menatap Ye Chen dan tersenyum, bahkan melebarkan matanya. Kamu gila, nak, apakah kamu lupa perintah militer yang kamu tanda tangani sebelumnya? Kamu masih bisa tertawa, jika itu aku akan sangat khawatir hingga aku bisa mati. Ye Chen tidak berpikir demikian. Semakin meriah perayaannya, bukankah Tuan Lin akan semakin marah ketika dia mengetahui kebenarannya? Bos Lin ada di perusahaan sekarang kan? Bawa saya untuk menemuinya. Chen Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu ingin meminta Tuan Lin untuk membiarkanmu tinggal, tetapi Li Mingxuan adalah pria yang licik. Konon ketika dia meletakkan kontrak di depan Tuan Lin, dia langsung memintamu untuk meninggalkan perusahaan.
Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk Tuan Lin. Dia pasti akan senang. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar tawa dari belakang. Bukankah ini Ye Chen? Aku ingin tahu kemajuan apa yang telah kamu buat dalam membahas kerjasama dengan perusahaan Tuan Ye. Dia menandatangani perintah militer yang luar biasa, tetapi dia masih kalah dari Direktur Li kita. Sekelompok orang berjalan di depan Ye Chen dengan sikap perkasa dan Li Mingxuan yang seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang di tengah mengangkat kepalanya. Ye Chen, kamu sudah kalah keluar dari perusahaan sekarang. Chen Lang hampir jengkel dengan sikap Li Mingxuan. Dia mengulurkan tangan untuk menamparnya tetapi dihentikan oleh salah satu antek Li Mingxuan. Hei, Direktur Li kita tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa kamu memukulnya? Apakah kamu berpikir untuk meninggalkan perusahaan bersama Ye Chen? Ya, dia jelas menandatangani perintah militer di awal yang mengatakan bahwa dia akan meninggalkan perusahaan jika kerjasama tidak tercapai. Mengapa kita tidak boleh berbicara? Apakah seseorang tidak tahan kalah? Direktur Li masih lebih mampu. Ye Chen tertawa pelan dan sebelum dia bisa membalas mereka, dia mendengar suara General Manager Lin dari belakang. Apa yang kalian ributkan? Bukankah kalian ingin pergi bekerja? Meskipun perusahaan mengadakan perayaan hari ini, itu juga untuk merayakan Mingxuan mendapatkan kontrak. Apa yang kalian lakukan dengan memamerkan diri? Kalian belum menyelesaikan kinerja kalian dan kalian belum mencapai target perusahaan. Setelah beberapa teguran, orang-orang yang baru saja memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba terdiam, menundukkan kepala mereka, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Li Mingxuan melihat situasi ini dan sedikit mengernyit. Dia sekarang adalah direktur perusahaan dan dia secara pribadi telah menegosiasikan kerjasama dengan Tuan Ye. Tidak peduli apapun, Tuan Lin setidaknya harus memberinya sedikit muka, bukan? Bos Lin, memang benar target perusahaan belum tercapai, tetapi bukankah hal terpenting bagi kita saat ini adalah pesanan militer yang dikeluarkan oleh Ye Chen? Dia mencibir dan mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Aku ingat beberapa orang sangat yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan kerjasama. Apa yang terjadi? Bukankah pada akhirnya dia ditampar wajahnya olehnya? Ye Chen yang berada di pusat perdebatan tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi hanya menatap Li Mingxuan dengan tenang. Sampai Li Mingxuan selesai mengatakan semua yang ingin dia katakan, dia masih menatap Ye Chen yang diam. Berpikir bahwa Ye Chen benar-benar takut, dia menjadi semakin lancang. Bos Lin, tidak ada gunanya mempertahankan orang seperti Ye Chen di perusahaan. Dia dengan santai mengeluarkan perintah militer dan berpikir bahwa tidak masalah jika dia tidak menyelesaikan apa yang dia janjikan kepada perusahaan. Ini memberikan pengaruh buruk pada perusahaan. Presiden Lin terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia melihat Ye Chen yang selalu berkinerja baik, dan di sisi lain, dia melihat Li Mingxuan yang telah bangkit dari bawah. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Pria itu mengangkat alisnya dan menatap Li Mingxuan dengan sinis. Bos Lin, Anda seharusnya juga melihat kontrak yang ditandatangani antara Li Mingxuan dan Bos Ye, kan? Ketika Tuan Lin mendengar Ye Chen menyebutkan masalah ini, dia mengangguk.